keturunan Kalau kau jauh bisa semuanya. tunjukkan nama admin Di bawah. ini, ya. Tuh ada gerunda tuh di bawah tuh. Oh, oke, siap. Ada. Silakan. Oh, nanti dibilang ini lah aku pelacur. Gerunda. Itulah kalian itu pelacur ini. Aku jangan. Pelacur ini, katanya nanti sama Jangan aku. gitu lah. Oh, kalian udah berkali-kali bilang aku pelacur, sementara aku wanita Siapa bilang baik-baik. kau pelacur? Aku cuma baca Bible. Nanti Kenapa kau rungkat kau malah ini udar nih. Jangan bilang gitulah. Gimana Bang Da ini? Ini kok panas ini bodar nih Abang Da. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Iya. Ya, tinggal diarahkan saja Ibu Darni. Kalau yang punya silsilah itu anak Maria. Sementara yang datang ke Paulus itu sudah pasti tidak bersilsilah karena dia bukan manusia kan gitu. Oh gitu ya. Mantap. Iya. Iya, Bang. Kan Paulus mengaku yang memberikan Injil kepada dia 13 buku itu bukan manusia. Berarti makhluk yang tidak bersilsilah kan gitu ya. Nah kalau silsilah yang tadi itu anak Maria, jelas itu punya silsilah dari Adam. Nah, sedangkan bagaimana mau dikatakan yang datang kepada Paulus anak Adam sementara dia bukan manusia? Beda itu, beda. Jadi 2025 saudara-saudara Kristen harus sadar bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah anak Maria, tetapi Yesus lain yang Yesus nubuatkan sendiri. Waspadalah kepada Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku nama Yesus. Berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jadi satu kesalahan fatal yang dilakukan kalau diakui dua-duanya. Yesus bersilsilah, tapi diakui juga sebagai Tuhan. Tuhan mana ada bersilsilah. Tapi karena Kristen kekurangan ilmu tentang itu, mereka hanya lebih membesarkan dogma dan doktrin. Pokoknya juru selamat kita Yesus, titik. Terkait pendalaman materi ke Bible, itu Kristen tidak konsen ke situ. Yang mereka tahu, Tuhan kami Yesus, tak ada keselamatan di luar Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena kasih Yesus, karena darahnya. Itu aja yang mereka tahu. Tapi mereka lupa bahwa Yesus itu datang ke atas muka bumi harus dikenali sebagai utusan. Kalau mengenal Yesus di luar daripada itu diusir. Itu diusir. Nah, oleh karena itulah kemudian aneh rasanya kalau Yesus itu disembah, dijadikan Tuhan, tapi di sisi lain juga diklaim dia punya silsilah. Nah gitu. Jadi saatnya lah 2025 ini saudara-saudara Kristen sadar bahwa ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi dan Yesus yang adalah iblis yang datang kepada Paulus itu adalah oknum yang berbeda. Demikian. Baik, saya tanggapi ya, brother. Ya, Anda silakan. katakan Paulus berjumpa dengan iblis. Ya, kalau saya lihat di dalam Yesus Kristus ya Tuhan kami, di sini dikatakan Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9 dan Yohanes 12 ayat 46 ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadi. Ini hari pertama ya, belum ada matahari. Matahari ada hari yang keempat. Matius 4 ayat 16, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang. Dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut, terbitlah terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Berarti jelas ya, bukan dari iblis, dari Tuhan Yesus Kristus. Ku tambahi lagi. Haleluya, puji Ku Tuhan. tambahi, Yesus terang, Yesus kebenaran. Berarti yang lain kegelapan. Oke, baik. Ya, Yesus membantah semua dalil-dalil Anda, di mana Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Itu satu.
Yang kedua, di dalam kitab 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yudas berkhianat, dibinasakan oleh Yesus. Imam-imam kepala membuat saksi palsu, dibinasakan oleh Yesus. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, membuat tipu muslihat untuk membinasakan Yesus. Itu pun dibinasakan oleh Yesus. Jadi, adalah satu hal yang mustahil ketika Yesus datang sebagai utusan Tuhan, diberi misi untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, justru mati oleh perbuatan iblis. Ini saudara-saudara Kristen, saya katakan bahwa saatnya 2025 ini Anda menitip beratkan keimanan Anda terhadap akal Anda. Jangan dogma doktrin yang berupa cahaya yang datang ke bumi itu menurut Yesus adalah iblis. Jadi jangan Anda bangga, kami anak-anak terang tapi makan babi, kami anak-anak terang tapi nyembah orang, kami anak-anak terang tapi membatalkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Iblis itu terang. Kata siapa? Kata Yesus. Matius 12 nomor 22 dan seterusnya, jelas sekali orang yang kerasukan iblis buta matanya karena silau akibat terang. Jadi jangan Anda bangga. Bintang timur, Helel bin Zakar juga itu adalah terang. Matahari juga terang, lampu juga terang. Bahkan saya punya wudhu, wajah kalau sudah wudhu juga terang. Tetapi bukan saya Tuhan, bukan saya setan, bukan. Tuhan menciptakan terang. Terang itu adalah bagian daripada iblis. Masalahnya di mana? Pokok entrinya itu ada di 1 Yohanes 3 nomor 8. Yesus datang membinasakan iblis. Sedangkan Kristen mengimani Yesus mati akibat ulah iblis. Coba pakai rasio. Seimbangkan antara Bible dengan akal saudara-saudara. Nyambung tidak itu? Ketika iblis berhasil membunuh Yesus, sedangkan dia datang untuk membunuh iblis. Kok jadi dia yang dibunuh? Itu makanya saya katakan solusi terakhir adalah saudara-saudara Kristen harus mendudukkan perkara ini dengan benar. Apa itu? Yesus meramalkan adanya iblis yang mengaku bernama Yesus dan berkata dialah Mesias. Lanjut, Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang bukan manusia bernama Yesus. Tergenapi kan? Tergenapi. Apa yang terjadi setelahnya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana dengan kelakuan pengikut ini? Tengok cara kehidupan dia. Menuhankan anak orang. Yesus pernah ajarkan? Enggak. Coba Anda baca Yohanes 13, Yohanes 18 nomor 7. Yohanes 18 nomor 17 nomor 3. Apa di situ finalnya? Hidup kekal. Anda ingin hidup kekal? Mau? Mau. Bagaimana caranya mengenal Yesus? Agar kita mendapat hidup kekal, kita kenal Yesus ini sebagai apa? Kita kenali Yesus, kita imani Yesus, kita percaya Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan. Itu kuncinya kalau mau selamat. Sedangkan hari ini Kristen mengenal Yesus itu sebagai apa? Tuhan itu sendiri. Pantaslah kalian diusir, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Demikian. Brother, saya tanggapi ya, Anda menyebutkan di dalam Lukas 10 ayat 18 di mana malaikat itu adalah terang, ya salah. Di dalam tulisan ini dalam Alkitab saya, maka kata Yesus kepada mereka itu, aku nampak iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya dia ya, dia jatuh seperti kilat. Ya.
Bukan cahaya. Supaya kamu sadar ya, brother. Ya, Bang Zuma. Ya, kilat Bukan. itu bukan cahaya, bukan. Bukan cahaya. Salah Ya, kita. kamu salah. Gugur kamu ya. Iya. Nah, Salah. baru kedua, Astrampe Anda itu bukan katakan cahaya. Anda katakan tadi bahwa iblis ya Yesus Kristus itu, ya salah kamu. Dan rencana iblis sampai dia disalib, tidak. Kalau Anda tahu Tuhan Yesus Kristus memberitakan hal sengsaranya, ya pada pertama kali, ketiga kalinya, dan akhir kalinya, ya di dalam pertama kali Matius 16 ayat 21, ya daripada masa itu mulailah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia wajib, dengar baik-baik ya, mulailah Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua dan daripada kepala imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Ketiga kalinya ya, Matius 20 ayat 18 sampai 15. Bahwa kita ini pergi naik ke Yerusalem dan anak manusia itu akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat. Maka mereka itu akan menghukumkan dia mati. Ayat 19, lalu menyuruhkan dia ke tangan orang kafir. Lalu ia menyerahkan dia ke tangan orang kafir supaya ia diolok-olokannya dan disesanya serta disalibkannya, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula. Ya, akhir kalinya Matius 26 ayat 2 sampai 4. Kamu memang mengetahui bahwa 2 hari lagi akan ada hari raya Paskah dan anak manusia akan diserahkan supaya ia disalibkan. Maka pada masa itu berhimpunlah segala kepala imam dan orang tua-tua kaum itu di balai imam besar yang bernama Kayafas. Lalu berpakatlah mereka itu sama sendirinya hendak menangkap Yesus dengan muslihat supaya membunuh dia. Jelas ya? Ini Yesus sendiri yang berkata ya kepada saya dan Anda, supaya Anda sadar ya, bukan rencana iblis. Ya, ini semua karena Yesus sudah tahu akan terjadi untuk Anda dan saya supaya kita selamat. Oke. Kita bongkar ya kebohongan dan sekaligus kebusukan doktrin dogma yang barusan kita dengarkan. Satu hal yang perlu dipahami oleh Kristen, bahwasanya Bible itu dituliskan puluhan tahun setelah keadaan berlanjut. Tidak dituliskan pada masa Yesus itu hidup, tapi dituliskan setelah iblis berkarya. Yesus terangkat ke langit, iblis kemudian melakukan aksi-aksi. Di dalam Matius 24 nomor 24, bahwasanya orang-orang pilihan pun tidak lepas daripada penyesatan iblis yang datang mengaku-ngaku Yesus. Nah, satu hal yang menarik kemudian, ketika Anda mencoba untuk membohongi publik dengan berkata bahwa kilat itu bukan cahaya. Di dalam bahasa Yunani, kilat itu disebut dengan kata astrape. Astrape itu cahaya, Bung. Halilintar, cahaya atau kilat. Hanya orang sedeng yang tidak mau mengimani atau tidak mau tahu kalau kilat itu cahaya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Anda gagal di situ. Anda telah melakukan kebohongan terhadap publik, dan itu memang cerminan dari ajaran agama saudara. Suka menipu, cerdik, licik, demi untuk menyampaikan misi iblis agar manusia terperdaya dan tunduk untuk menyembah dirinya. Nah, kita tidak perlu jauh. Karena kalau Anda sampai mengutip Matius 26, semuanya akan terbongkar di sana. Cukup Anda memahami, karena Anda itu pendatang baru dalam kehidupan Yesus. Anda bukan pengikutnya. Anda bukan Bani Israel. Anda Kristen, penganut ajaran yang berasal dari barat. Anda harus catat itu dulu. Sedangkan yang Anda harus tahu, kejadian
pra penyaliban yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada zaman itu. Ketika orang-orang Yahudi mendatangi Yesus sejenak setelah mereka punya niatan untuk membunuh Yesus. Di Yohanes 8. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Catat ini. Catat kalimat Yesus ini. Ini Yesus yang adalah nabi, bukan Yesus yang adalah iblis. Catat ini. Kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuhku. Dengan kata lain, Yesus menutup adanya nubuat tentang pembunuhan atau adanya penebusan dosa dari Tuhan dengan menjadikan dirinya sebagai korban. Yesus menutup pintu itu. Tak ada lagi nubuat. Kenapa? Karena orang yang ingin membunuhnya justru dikatakan adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Tidak ada Yesaya di dalam diri orang tersebut. Tidak ada kemudian Yeremia di dalam tubuh mereka. Tidak ada Mazmur di dalam tubuh mereka. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa nubuatan pembunuhan itu tertulis di kitab perjanjian lama. Karena kitab perjanjian lama adalah firman Elohim, firman Tuhan. Dan kata Yesus, kamu ingin membunuhku karena dalam dirimu tidak ada kitab perjanjian lama. Catat. Catat ini. 2025 kalian harus sehat semua. Kemudian data nomor 38-nya apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang kulihat pada Tuhan, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu yang ingin membunuhku berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi Yesus punya bapak yaitu Elohim, dan yang ingin membunuh Yesus juga punya bapak yaitu iblis. Catat itu. Itu poin kedua dari Yohanes 8:37 dan 38. Poin ketiga, data nomor 39. Orang-orang ini ketika Yesus berkata bapakmu menginginkan agar engkau melakukan pembunuhan terhadap aku, sementara bapakku tidak menginginkan itu, maka orang-orang Yahudi menjawab, bapak kami adalah Abraham. Mereka ingin mencoba mengelabui Yesus. Kamu mengatakan bapak kami ingin membunuhmu. Tidak, bapak kami adalah Abraham. Lalu Yesus menjawab apa? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang diajarkan oleh Abraham. Adakah Abraham mengajarkan membunuh manusia, menebus dosa? Bukankah Abraham diajarkan kemudian menebus dosa dengan darah domba binatang? Itu Yesus mengatakan tentulah kamu akan melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Apa cakupannya? Kamu ingin membunuh aku. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang melakukan keinginan iblis. Begitu juga orang yang mengaminkan pembunuhan terhadap Yesus adalah orang-orang yang mengaminkan pekerjaan iblis. Kristen mengaminkan pembunuhan ini, berarti Kristen adalah pengikut iblis. Kenapa kalian kemudian mengaminkan pekerjaan ini tentang penyaliban, dinebus dosa untuk dosa kita, ini dan semuanya? Itu karena Anda mengimani Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Makanya kalian menerima hasil hadiah dari pekerjaan iblis. Paham tidak sampai di situ? Saya berharap tahun 2025 kalian itu paham bahwa yang membunuh Yesus dan yang mengaminkan pembunuhan Yesus itu adalah gerombolan iblis. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Itu jelas itu. Jadi kalian menginginkan bapak yang punya misi membunuh orang suci Yesus itu iblis. Berapa kali iblis mau dibunuh oleh Yesus? Berapa kali?
gagal. Sampai pada akhirnya Yesus diangkat ke langit, yang dibunuh adalah penggantinya, dan Anda menyembah kemudian pengganti dari Yesus. Saya kira begitu, Bung. Ingat kembali ya, kamu belajar lagi saudara, yang disebut dalam kitab Lukas 10 nomor 18 itu adalah cahaya. Dalam bahasa Yunaninya astrape. Astrape itu artinya cahaya. Jangan membohongi publik. Oke, silakan. Ya, baik ya. Anda kan pernah lihat kilat kan? Kilat bertahan saja berapa detik, susah kita lihat cahaya itu ya. Supaya kamu tahu cahaya itu seperti apa. Ya, itu pertama. Saya jawab itu. Kamu katakan tadi tidak ada di dalam perjanjian lama tentang penebusan. Supaya kamu sadar ya, saya baca ayatnya di dalam Matius. Perjanjian lama Matius. Tidak, ini tentang ada di Keluaran 28 ayat 8, Yeremia 31 ayat 31, Sakaria 9 ayat 11. Ya, di sini di mana di dalam Matius 26 ayat 27 ya sampai ayat 28, lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak. Perjanjian lama. Jalan Perjanjian keampunan dosa. Ya, Keluaran 24 ayat 8, Yeremia 31 ayat 31, Sakaria 9 ayat 11. Anda katakan tadi muslihat iblis? Tidak. Ini semua dari rencana Allah Tuhanmu. Baik. Di sini muslihat Yudas, saya baca ya, di dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat 22, supaya kamu sadar ya. Kemudian pergilah seorang dari antara ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada segala kepala imam, serta berkata, apakah hendak kamu beri aku jikalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Maka mereka itu pun menimbang 30 keping perak baginya. Daripada waktu itu Yudas mencari suatu ketika yang baik akan menyerahkan dia kepada mereka itu. Ayat 17 ya. Pada hari yang pertama daripada hari raya roti yang tiada beragi, datanglah murid-murid itu kepada Yesus, katanya, kemanakah Tuhan suka kami menyediakan bagi Tuhan makanan Paskah? Maka kata Yesus, pergilah kamu ke dalam negeri kepada si anu itu, katakanlah kepadanya itu, kata guru demikian, ajalku sudah dekat, maka di dalam rumahmu aku hendak makan Paskah beserta dengan murid-muridku. Maka diperbuatlah oleh murid-murid itu seperti Yesus berpesan kepada mereka itu, serta menjadikan Paskah itu. Setelah hari malam, duduklah Yesus makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Sedang mereka itu makan, maka berkatalah Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Maka berdukacitalah mereka itu amat sangat. Lalu masing-masing pun mulai berkata kepadanya, ya Tuhan, hamba inikah? Maka jawab Yesus serta berkata, bahwa orang yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggang sekaligus dengan aku, itulah dia yang akan menyerahkan aku. Maka anak manusia pergi juga, sebab sudah tersurat halnya. Tetapi wahai bagi orang itu yang menyerahkan anak manusia, alangkah baiknya bagi orang itu jikalau tiada ia dilahirkan. Ya, ini rencana Allah Tuhanmu, bukan iblis ya. Karena Yesus sendiri sudah tahu jalan ceritanya dan skenarionya. Baik, puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi kebohongan kembali terjadi ya teman-teman. Yang pertama, saya minta nubuat. Ya, karena Yesus mengatakan, karena tidak peroleh firman di dalam dirimu, maka engkau ingin membunuhku. Ini bertentangan dengan Yesus.
Jadi saudara sedang mewakili iblis untuk melawan Yesus dengan mengutip dalil-dalil yang tidak sinkron, tak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang saya jelaskan kepada saudara. Kita lihat Yeremia 31 nomor 31 yang Anda sebutkan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalian bukan kaum Yehuda, kalian bukan kaum Israel. Jadi penipuan demi penipuan tahun 2025 itu sudah harus dihilangkan demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan membodohi anak bangsa, ya, nggak boleh. Indonesia harus habis orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Harus cerdas semuanya, nggak boleh menjadi pagan. Di sini mengenai perjanjian dengan orang Yahudi, Yehuda dan juga Israel. Jangan tipu-tipu. Kemudian Zakaria 9 nomor 11. Di situ original teksnya Anda lihat, Barits itu bisa mengerti perjanjian, bisa perjanjianmu bukan perjanjianku. Tuhan tidak pernah melakukan justru dikatakan dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Dusta jangan kau umbar-ubarkan. Jangan kau ubar-ubar dusta itu. Jangan kau sebar-sebarkan dusta itu. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi jangan mimpi. Langkahi dulu mayatnya Yesus yang berkata di dalam Yohanes 8 bahwasanya orang yang ingin membunuhnya dikarenakan tidak ada firman di dalam dirinya. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu si iblis sendiri. Jawab mereka yang ingin membunuh Yesus. Kami ini dilahirkan bukan dari zina loh. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, jadi orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya adalah iblis. Ini jelas. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kebohongan-kebohongan Anda di tahun-tahun yang lalu, tahun 2025 ini tolong jangan lagi diumbar. Jangan lagi dipamer depan publik kayak begini. Jangan. Kilat bukan cahaya. Kilat bukan cahaya. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, saya simpulkan, jangan terlalu panjang kita ya, nanti bingung yang dibawa. Saya simpulkan, orang yang punya misi membunuh Yesus adalah orang yang menjalankan misi iblis. Orang yang menerima penyaliban sebagai konsep keselamatan adalah orang yang menerima hadiah dari iblis. Maka yang kalian sembah adalah iblis, bukan anak Maria yang adalah nabi bagi Bani Israel. Ujung-ujungnya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, kalian diusir oleh Yesus. Padahal level kalian sudah tinggi, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Apa yang terjadi? Kalian diusir dan dikatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian tidak dikenali Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus yang kalian panggil-panggil itu adalah iblis yang menipu kalian dengan mengatasnamakan Yesus. Makanya Yesus yang asli setelah datang dia berkata, loh, aku tidak mengenal kalian. Selama ini kalian menyembah siapa? Yesus juga loh. Oh, itu bukan aku. Itu adalah iblis yang sudah aku nubuatkan kepada murid-muridku. Lukas 21 nomor 8. Wahai murid-muridku, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya yang menjadi Kristen itu bukan orang Yahudi. Yang menjadi Kristen itu orang Barat.
sampai ke Indonesia, kalian ikuti. Demikian. Baik brother ya, Anda katakan bahwa Yesus Kristus hanya kepada satu ya, di dalam dikatakan utusan di sini bahwa hanya domba yang hilang dari umat Israel ya. Kalau Anda baca Lukas 4 ayat 43, di sini dikatakan wajiblah juga kepada negeri lain pun aku memberitakan kabar kesukaan dari hal kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 34, mengumpulkan anak-anakmu semua seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya ya, supaya kamu tahu. Dan di sini ya berbicara Bapa, kamu sempat menyinggung tentang Bapa itu. Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9, di mana Filipus ya berkata, Tuhan, tunjukkanlah itu Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab, Filipus, kamu telah nampak aku, kamu telah melihat Bapa itu. Keluaran 3 ayat 6, dan lagi firman-Nya, aku inilah Allah Bapa, yaitu Allah Ibrahim dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Musa, maka sembahnya saya Tuhan. Matius 17 ayat 3, Musa bertutur dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Dan juga 1 Samuel 3 ayat 4, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Ya, berarti di sini Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Kalau Anda lihat jelas ya, Filipus dapat melihat Bapa itu. Bagi baik. Oke, kita lihat di dalam Yohanes 14, data yang Anda coba untuk pakai untuk menipu. Lagi-lagi saya katakan menipu ya, karena itu tidak ada konsep itu kepada Yesus dan kepada murid-muridnya. Anda melihat ketika muridnya berkata, Guru, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Anda seharusnya sudah paham di situ. Tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Anda harusnya sudah sadar di situ. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Aku pergi kepada Bapa. Katanya tadi melihat Bapa, melihat Yesus, melihat Bapa. Kok dia pergi kepada Bapa? Ini karena apa? Karena Anda sudah didoktrin Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Sehingga ketika ada pernyataan Yesus, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Seketika itu juga kamu takjub dan mengatakan, wow, benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Bung, kalau Anda melihat di dalam data yang saya sajikan tadi, Yohanes 8 nomor 29, apa kata Yesus di sana? Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah dua orang. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Cobalah sekali-sekali Anda itu gunakan akal. Ini sekarang sudah 2025. Engkau menghakimi manusia, sedangkan aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri.
Aku tidak seorang diri, berarti ada pribadi yang menyertai aku. Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Tapi selama ini yang kita pahami, Kristen selalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri, aku berdua dengan Tuhanku. Kalau di dalam pengajaran Al-Quran disebut inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Tuhan bersama dengan aku, bukan berarti aku adalah Tuhan. Kenapa Anda mengusung Yesus itu Tuhan dengan mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa? Kenapa Anda tidak mengatakan siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa? Siapa yang mengandung aku, dia mengandung Bapa? Siapa yang netein aku, dia netein Bapa? Siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa? Kenapa? Kenapa hanya pada poin itu saja? Karena sejatinya kalian itu adalah perpanjangan tangan iblis untuk mencuci otak manusia agar manusia itu menyembah makhluk yang bernama Yesus, yang sebenarnya yang mengajarkan kalian menyembah sosok yang bernama Yesus adalah iblis itu sendiri yang datang kepada Yesus. Saya simpulkan, siapapun di atas muka bumi ini yang mengimani pembunuhan Yesus itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah pengikut iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Tadi saya sudah terangkan kepada saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh dalam dirimu. Ya, tidak beroleh dalam ya, ada tamu saya, tidak lama lagi saya balik. Ya. Tunggu ya. Satu kebohongan yang saudara jual di sini, ketika Anda berkata Musa berbicara kepada Yesus, itu orang Yahudi kalau dengar itu muntah darah. Karena itu adalah kebohongan yang dijual oleh Barat ke dunia non-Yahudi. Ingat kata orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu yang kamu ikuti kan? Nah itu, jadi Anda pengikut penyesat orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya dengan agama Kristen, sekte apapun dari kalian tetap aja dianggap sampah oleh orang Yahudi. Demikian. Aku dulu membantu Bapak itu. Di sini tadi ku catat Alkitab ditulis setelah iblis berkarya. Anda Kristen ajaran dari Barat. Adakah ajaran penebus dosa? Apakah enggak tahu Bang Juma di kalian ada penebus dosa? Hadis Muslim nomor 4971. Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia di hari kiamat kelak. Sekelompok dan kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu cara kalian untuk apa? Penghapusan dosa. Membawa dosa mereka sebesar gunung. Dosa kalian sebesar gunung akan ditimpakan kepada Nasrani dan Yahudi. Apa itu? Mending seperti kami. Yang menebus kami adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 11. Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Dia penebus. Itulah melalui siapa? Firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Nah, Allah itu penebus.
Sudah ada tercatat di dalam Yesaya. Makanya dikatakan berimanlah engkau kepada kitab-kitab para nabi. Yesaya ini kitab para nabi. Kenapa nggak ada di buku kalian? Makanya kalian nggak tahu tentang penebusan karena tidak ada di buku kalian. Tidak ada kitab kalian, kitab Yesaya. Nah begitu. Ayat selanjutnya. Yesaya 52 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Siapa yang menghujat-hujat Tuhan itu sepanjang hari? Kalian kan? Kami nggak menghujatnya. Yesaya 53 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia. Akulah dia. Kan itu katanya sih, kata Yesus kepada si Filipus itu, akulah dia. Nah, akulah dia yang berbicara. Ya, aku. 1 Timotius 2, ini perjanjian baru. Tadi semua yang kubacakan di perjanjian lama tentang penebusan. Sekarang 1 Timotius itu dinubuatkan di perjanjian lama, lalu digenapi di perjanjian baru. 1 Timotius 2 ayat 6. Yang telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kecelakaannya, yaitu rencana kecelakaan dari semua telah ditetapkannya di dalam Kristus. Itulah dia sebagai korban penebus salah di dalam Lukas 22 ayat 44. Dalam ketakutan, Kristus menempatkan dirinya sendiri pada bagian yang harus dilaksanakan, dan ia sedang memasukinya sekarang untuk menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ayat terakhir, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, makanya Yesus itu dikatakan seperti itu karena yang dikutuk itu adalah kutuk dosa. Tadinya kita manusia ini karena saking jijiknya Allah itu melihat kita, dosa kita sudah semakin banyak, semakin meninggi sampai menggunung, maka kita harus mempunyai perantara. Itulah Yesus Kristus. Begitu guys. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, Al-Quran sudah menjelaskan bagi umat Islam itu adalah sebuah keuntungan. Menjadi Islam adalah sebuah keberuntungan. Intinya masuk Islam pasti beruntung. Itu dulu. Terlepas bagaimana Kristen memahami hadits, itu karena kelemahan ilmu yang mereka miliki. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Ini kata Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka lah orang-orang yang mewarisi, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini dulu yang harus dicatat. Belum meninggal umat Islam itu mereka sudah beruntung. Mereka sudah punya warisan di surga. Yang namanya warisan milik kepribadian, hak prerogatif sang pewaris. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin dikarenakan mereka memiliki warisan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini yang dicatat dulu. Jadi sebelum umat Islam itu meninggal dunia, mereka sudah punya warisan yang bernama Firdaus. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi? Terang kok dikatakan di sini hadisnya. Jelas kok bagi kita yang beriman, bagi kita yang berakal. Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung.
lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Titik. Umat Islam datang membawa dosa sebesar gunung, lalu Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Urusan Allah kemudian adalah dosa itu mau dilemparkan ke batu, dosa itu mau dilemparkan ke kucing, ke ayam, ke gajah, ke Kristen, ke Katolik, ke Buddha, Hindu. Itu urusan Allah, bukan urusan kami umat Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, setelah dosa-dosa itu dihapuskan, ya umat Islam sudah merdeka dong. Al-Quran mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun faman yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika kiamat Allah mengumpulkan manusia. Itulah hari bagaimana dosa-dosa diungkapkan oleh Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan ketika ia hidup, dia beramal saleh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jelas ini? Jadi ketika umat Islam mati bawa dosa, datang kepada Allah, sebesar gunung pun dosanya telah dihapuskan oleh Allah. Selanjutnya dosa itu mau dilemparkan ke gunung, dosa itu mau dilemparkan ke rumah, ke gedung, ke sungai, ke laut, ke langit, ke malaikat, ke setan, ke Kristen, itu urusan Allah. Yang jelas dosa-dosa umat Islam diampuni dulu, lalu Allah melimpahkan kemudian dosa-dosa itu kepada orang kafir, itu urusan Allah. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Darda kemudian berkata, maka hal ini diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu beliau bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi Muhammad SAW? Kemudian sahabat Umar bin Abdul Aziz menjawab, ya, Nabi Muhammad telah menceritakan itu kepada aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah akan memperlihatkan ke dalam tempat neraka Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam ketika meninggal, Allah akan memperlihatkan, ini loh nerakanya orang Yahudi, ini loh nerakanya orang Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin meninggal kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikan tempatnya di neraka dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang beruntung. Qad aflahal mu'minun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Sekarang permasalahannya adalah, ketika ini sudah diketahui bahwa umat Islam itu adalah umat yang beruntung, kenapa enggak masuk Islam? Kalau sudah tahu bahwa dosa-dosa umat Islam akan dihapuskan dan dosa-dosa itu akan diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kenapa tidak masuk Islam? Kenapa masih Kristen? Kalau sudah tahu bahwa di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23 Yesus akan mengusir orang yang menyembahnya, yang mengusir setan bermujizat bernubuat pakai namanya, kenapa masih Kristen? Jawabannya, karena iblis telah mempenjarai dan telah memperangkap dan telah memborgol dan telah memperdaya menipu Anda. Iblis tidak reda, iblis tidak mau kehilangan pasukan. Maka sebesar apapun kebenaran yang ditorehkan Al-Quran dan sevalid apapun Bible menceritakan Kristen akan diusir ke neraka, iblis tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan rela kemudian pengikutnya seperti Budarni melepaskan kemudian iblis itu. Ini jelas nih. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau mau beruntung, kada aflahal mukminun, menjadilah orang mukmin. Karena orang mukmin ulaika hum warisun, mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Kristen mewarisi neraka Jahannam. Matius 23 nomor 15. Silakan. Oke, beruntunglah orang-orang yang beriman. Itulah kami pengikut Injil. Nah, di dalam hadis tadi dikatakan,
bahwasanya dosa-dosa kalian akan dibebankan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beruntunglah orang-orang beriman ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya ya, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Yahudi. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Makanya dikatakan juga di dalam Quran surat Al-Imran 55, pengikut Isa, pengikut Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Karena apa? Pengikut Injil ini kami umat Teman-teman YouTube gimana, aman? Oke, lanjut. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang beriman itu adalah orang yang menggunakan dalil firman Allah yang datang kepada Bani Israel dan juga Bani Ismail, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pengikut siapa? Nabi Musa. Orang-orang Nasrani adalah pengikut Nabi Isa. Sedangkan Anda bukan pengikut Nabi Musa, bukan pengikut Nabi Isa. Anda adalah pengikut makhluk halus yang datang kepada Paulus. Beriman kepada Allah dan melakukan kebajikan. Kalian tidak melakukan kebajikan, kalian menyembah anak orang, melandaskan Anda adalah kaum kafir. Mereka semua mendapatkan pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sekali lagi, ini tak ada sedikit pun Kristen di sini. Tidak ada Kristen yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Lalu kemudian terkait dengan data yang Ibu katakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 tadi, Isqalallahu ya Isa,
inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina taba'uk fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dalilnya begitu. Maaf saya ditegur kalau saya salah ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku. Tidak ada penyaliban. Nabi Isa diangkat. Mazmur 91. Nabi Isa diangkat, tidak terjadi penyaliban. Kristen terjadi penyaliban. Jadi di sini bukan orang-orang Kristen, justru Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina tama'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Subhanallah. Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir melalui lisan murid-muridnya Bani Israel, dilanjutkan lisan Nabi Muhammad, dilanjutkan lisan para sahabat dan kaum muslimin dan muslimat sedunia, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Siapa yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Umat Islam rahmatan lil alamin. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, Allah terkait dengan orang-orang kafir, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Jadi kalau umat Islam kada aflahal mu'minun, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang beriman, orang-orang Islam, orang-orang mukmin, mereka itu adalah orang yang mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang kafir juga ada warisan, yaitu warisan neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah jahannam. Apa kata Allah? La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Itu kata Allah, kulla kafur, kata Allah. Dan mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari asap mereka sedikit pun. Demikianlah Allah membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal. 2025 orang Kristen harus menyadari itu, bahwa yang disembah mereka itu adalah bukan Nabi Isa. Yang disembah itu adalah orang yang kemudian mengatasnamakan Nabi Isa, tapi sesungguhnya mereka adalah makhluk gaib yang kemudian Yesus pun sudah menubuatkan bahwa bahkan Al-Quran pun sudah menjelaskan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukasirun wa ayyaduna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah adalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Jelas ini. Yesus juga mengatakan kepada muridnya, ingat Bu Darni, 15 detik terakhir, ketika Yesus tampil di tengah-tengah Bani Israel sebagai guru, Yesus memiliki murid. Tidak ada satupun muridnya orang Batak, tidak ada satupun muridnya orang Jawa, tidak ada satupun muridnya orang Makassar. Semua murid-muridnya adalah Bani Israel. Dan Yesus berpesan, waspadalah kepada non-Yahudi yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ketika Yesus mengajarkan muridnya jangan percaya, beberapa tahun kemudian ke depan di luar Yahudi, ketika datang orang mengaku Yesus, justru dipercaya. Kalianlah penerus orang tersebut. Saya kira demikian, silakan lanjut lagi makan siang. Lalu Quran surat 2 tadi ayat 62, ayat ini tidak termasuk Kristen. Nah,
pengikut Injil itu menurut kami kekristenan kami, ya. Tadi kan itu framing kalian. Sekarang ini kan keimanan kami. Pengikut Injil itu adalah kami umat Kristen. Hanya orang Kristen yang pemegang Injil. Nah sekarang kalau bukan orang Kristen yang mengikut Injil, kan nanti akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Jadi siapalah itu dari sekarang? Sekarang mana kelompoknya itu yang pengikut Injil itu? Itu satu ya, pertanyaan nanti Bang Juma jawab. Lalu, di sini Nabi Isa, Bang Juma bilang diangkat. Sekarang, sewaktu masa apa dia diangkat itu? Dan siapa yang diserupakan itu? Di mana dalilnya bahwasanya bukan dia yang disalib itu, tetapi diangkat? Dalam masa apa dia? Maka dia diangkat. Nah, itu ya, 2 pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan kenapa Nabi Isa itu tidak ada satu murid Yesus di luar Israel, tidak ada murid Yesus, kan begitu? Yes, memang benar. Di luar dari Bani Israel tidak ada murid Yesus yang awal, mula-mula, ya. Mula-mula kan Yesus itu diturunkan ke Bani Israel. Maka dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 ke seluruh dunia. Di dalam Markus dikatakan ke segala makhluk yang berakal, ya kan? Lalu dikatakan sampai ke ujung bumi, dikatakan seperti itu. Jadi awalnya kami juga percaya Yesus itu awalnya memang bukan sama orang Batak awalnya, tetapi kepada Bani Israel. Tetapi karena Yesus mencintai manusia-manusia di luar dari Bani Israel, makanya sebelum dia terangkat ke surga, dia sempat mengatakan kepada murid-muridnya agar pergi mengabar ke seluruh bangsa. Makanya sampai kepada kita, ke Medan, ke Siantar, ke Samosir, atau kemanapun itu daerah-daerahnya, makanya ada para penginjil. Maka sampailah itu. Jadi kalau manusia tidak menginjil, maka kita akan dituntut pertanggungjawaban kita untuk penginjilan. Itu saja Bang Juma. Jadi aku nggak usah banyak pertanyaan, hanya yang kedua tadi. Apa ayat ini tidak termasuk Kristen, penginjil Injil, ya kan? Di mana sekarang pengikut Injil itu? Padahal nanti sampai akhir zaman akan ditinggikan. Yang mana itu? Mana kelompoknya yang pengikut Injil itu? Kalau kami merasa kami pengikut Injil, tapi kalau kalian mengatakan kami orang Kristen nggak pengikut Injil, ya sah-sah saja. Nanti saja hakim yang adil turun. Nah gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya sangat baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taura wal Injil. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu wahai Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Torah dan juga Injil. Bu Darni kemudian bertanya, mana Injil itu dan siapa pengikutnya? Injil itu datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, bukan datang kepada Kristen tapi kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Injil yang dimaksud di sini adalah Injil yang dimana Nabi Isa alaihi salam memberitakan kabar gembira kepada pengikutnya Bani Israel bahwa setelahku nanti akan datang seorang utusan lain yang mengabarkan tentang kebenaran bernama Ahmad. Kata Rasul, kata Al-Quran, ketika kemudian Rasul itu datang, kata Nabi Isa kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka kemudian menolak Nabi tersebut, bahkan mengatakannya sebagai tukang sihir yang nyata. Nabi Isa berkata kemudian di dalam Injil, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, saya ini adalah rasul untuk kalian yang membenarkan kitab Taurat sebelumku, yang datang kepadaku sebelumku, dan kemudian aku memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang penolong lain setelahku bernama Nabi Muhammad. Dan kata Nabi Isa,
ketika Nabi itu datang membawa bukti-bukti yang nyata, orang-orang kafir akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Terbukti hari ini. Apa dikatakan Nabi Isa pada zamannya terbukti hari ini. Kalau Anda mengatakan Anda pengikut Injil, berarti Anda akan mengimani segala firman yang Yesus ajarkan ke tengah-tengah Bani Israel. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus ketika di Galilea, 1, tidak memberitakan kitab Lukas. 2, tidak memberitakan kitab Matius. 3, tidak memberitakan kitab Markus. 4, tidak memberitakan kitab Yohanes. 5, tidak memberitakan surat-surat Paulus. Berarti Yesus memberitakan apa? Memberitakan Injil yang datang kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna at-taura wal injil. Nabi Isa didatangkan Injil. Data yang ada kemudian adalah Bible milik orang Kristen itu jauh dituliskan setelah Yesus itu telah terangkat dari bumi ke langit. Ya, jadi sangat jelas kemudian Bible yang Anda katakan sebagai Injil itu bukan Injil. Coba kita lihat. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Matius dituliskan kemudian di tahun sekitar tahun 80-an. Kemudian ada yang berkata dituliskan di tahun 66. Kitab Petrus dituliskan tahun 81 sampai tahun 96. Kitab Yohanes dituliskan tahun 40 sampai tahun 140. Lukas dituliskan tahun 62. Kalau Kisah Para Rasul tidak diketahui kapan dituliskan. Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yakobus dituliskan tahun 47 sampai tahun 48. Begitu seterusnya. Paulus menulis nanti tahun 52 setelah itu. Lalu yang Yesus beritakan di Galilea, Injil Kerajaan Allah itu mana? Kalau Anda bisa menunjukkan ada nama Ahmad di dalam kitab yang Anda genggam, berarti itu adalah Injil yang diberitakan dalam Al-Quranul Karim. Tapi ternyata bukan, maka orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa juga bukanlah Kristen. Saya kira begitu. Kalau Anda bertanya, mana Injilnya? Injilnya datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa ditolak pada kaumnya. Kalau Nabi Isa saja ditolak, apalagi ajarannya. Demikian. Belum Bang Juma, belum Bang jawab. Abang jawab, belum. Belum Abang jawab. Kan nanti akan ditinggikan kelak di akhir zaman pengikut. Oke, baik. Oh, baik. Tentu sekarang ada dong kelompoknya. Organisasinya ada yang mana itu? Nah, itu. Baik. Jadi diterangkan kemudian Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 159. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Di situ diterangkan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, berlandaskan dalam Matius 24 nomor 30, maka semua manusia akan datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan orang-orang yang disebut ahli kitab, yaitu orang Yahudi hari ini, seketika itu juga akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dengan demikian ahli kitab, orang Yahudi akan mengaminkan ajaran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang diberitakan Al-Quran itu betul. Maka kata Allah, wa im min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi. Tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam kelak ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Lalu Kristen di mana posisinya pada saat itu? Kristen posisinya jelas di dalam Bible diterangkan kemudian Yohanes 8:42. Yohanes 8:48. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan.
Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang memberitakan Injil di Galilea, dia tidak pernah membawa kitab-kitab Roma yang dikatakan adalah Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti ahli kitab yang mengaminkan dan mengimani Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika ada yang bertanya, siapakah mereka nanti yang akan diselamatkan yang pengikut Nabi Isa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Umat Islam mengaminkan itu, maka yang dimaksud diselamatkan di sini adalah pengikut daripada para nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu, saudara. Jadi bagaimana dengan Kristen nasibnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok bisa kayak begitu ya Bang Suma? Padahal kan siang malam kami ini berdoa, bahkan guru-guru kami sampai bermujizat loh, ngusir setan bala. Banyak orang yang disembuhkan dengan doa-doa mereka. Kok bisa kayak gitu ya Bang Suma? Ya, dalilnya kembali ke poin itu. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapakku? Hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau membuat Tuhan-Tuhan tandingan di hadapanku. Jangan kau membuat kemudian ilah yang menyerupai dengan makhluk, dengan apapun, baik di langit maupun di bumi. Sebab akulah Tuhan, Tuhan pencemburu yang membalaskan kemudian manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ini jelas ini. Ini jelas sebenarnya. Sekira gitu, silakan. Baiklah, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Nah. Betul itu. Yang dienyahkan itu orang-orang yang merubah-rubah hukum. 10 hukum ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Karena Yesus kan berkata, 1 titik 1 iota jangan kau rubah hukum. Maksudnya 10 hukum ini, karena ini adalah 10 hukum adalah hukum moral. Jadi seluruh umat manusia jika melakukan 10 hukum ini, itulah pengikutnya. Nah, kenapa Yesus nanti mengenyahkan orang-orang pengikutnya? Karena mereka merubah-rubah hukum. Itu ya. Tapi saya nggak berani siapa orang-orangnya itu. Makanya kita di dunia ini, di bumi ini, harus tetap kita menurut kepada perintah-perintahnya. Karena dikatakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Jika engkau mengenal aku, tapi engkau tidak menuruti hukum-hukumku, engkau adalah seorang pendusta. Jadi, siapa kita manusia yang masih tetap setia kepada hukumnya, itulah yang benar. Itulah kebenaran itu. Jadi makanya dikatakan akan ditinggikan kelak di akhir zaman pengikut Injil. Inilah dia Bang Juma, yang menuruti hukum-hukumnya ini. Karena di dalam Wahyu 11 ayat 19, hukum 10 ini terpampang di bait suci di kerajaan surga. Itu penglihatan Paulus di Yohanes, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Terdapat di dalam kitab Wahyu 11 ayat 19. 10 hukum ini sekarang terpampang di kerajaan surga. Jadi melalui 10 hukum inilah kita nanti dihakimi. Jadi itu makanya dikatakan, apa ciri-ciri umat-umat Allah ini dia menuruti hukum 10 ini. Dan di dalam kami kekristenan menuruti hukum dan setia kepada Yesus dan percaya beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka jika dia nanti datang, kan Yesus yang datang nih hari kiamat, dia akan menghakimi seluruh bumi. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, siapa yang dihakimi? Orang-orang yang tidak setia dengan 10 hukum dan tidak melakukan dengan kasih. Itu yang akan dihajar Yesus ya, akan dicampakkan. Makanya ada ayat di dalam Wahyu 20 ayat 10, nabi palsu itu bersama dengan iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu dia Bang Juma. Jadi kami umat Kristen yang masih setia kepada Injil dan hukum Allah, itulah nanti yang akan dibawa Yesus ke dalam kerajaannya. Maka dikatakan Yesus, aku akan pergi kepada Bapa, di mana aku berada, engkau pun berada. Aku akan datang menjemput engkau. Jadi nanti hari kiamat, jika Yesus datang, siapa yang akan dijemput? Itu tadi, yang setia kepada hukum-hukumnya dan melakukan dengan kasih. Itu Bang Jemaat.
kita. Oke, baik. Jadi Yesus datang menghakimi. Yang datang menghakimi ini adalah anaknya Maria, anak dari seorang perawan. Itulah yang akan datang menghakimi. Yang disembah Yesus pada zaman itu sudah ngumpet dia, udah ngumpet. Yang disembah Kristen maksudku itu udah ngumpet. Yesus yang disembah Kristen itu ngumpet, sembunyi dia. Udah dilempar ke neraka sesuai dengan data yang dibacakan Ibu Darni. Iblis dan nabi palsunya sudah dilempar ke neraka. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Itu anak Maria. Menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Matius 7 udah jelas itu. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi. Benar, dia datang untuk menghakimi. Anak Maria ini akan datang. Siapa yang menganggapnya utusan Tuhan, selamat. Siapa yang berpura-pura mulutnya mengatakan utusan Tuhan, praktiknya dia Tuhan kan, itulah yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama dengan Yesus palsu dan nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-muridnya Yesus sebisa mungkin juga disesatkan oleh iblis. Kalau murid Yesus aja disesatkan oleh iblis, apalagi orang-orang setelahnya. Ini yang perlu dicermati oleh Ibu Darni dan teman-teman Kristen. Tidak ada yang selamat kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Bapa itu Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Jadi murid Yesus ditanyai oleh Yesus, muridku, tengok keluar. Apabila kau melihat ada orang di luar Yahudi memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itu adalah buah dari pengikut nabi palsu. Jadi intinya di situ Yahudi dan non Yahudi. Kenapa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba. Domba itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh bergelar domba di luar Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba hanya Bani Yakub. Jadi kalau ada non Bani Yakub ngaku domba, itulah serigalanya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka bukan Bani Yakub. Tapi ada di antara kelompok-kelompok ini yang mengaku sebagai domba. Itulah dia. Di dalam Mazmur 174, hukum-hukumku yang datang kepada Bani Israel, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Makanya umat Islam tidak bersabat. Makanya umat Islam tidak melakukan prosesi ibadah orang Yahudi. Kenapa? Karena hukum itu hanya untuk internal Yahudi saja, Bani Israel saja. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, ikut-ikutan melakukan itu, itulah serigalanya mardompret. Jadi kalau hari ini ada Kristen kelihatan santun seperti Yahudi, memelihara sabat, bla bla, tidak makan babi, itulah serigala halus. Serigala halus yang nyamar dompret. Padahal mereka adalah serigala, bukan Yahudi. Ingat sekali lagi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa Batak. Itu dalil tertulis.
Yeremia 31 sampai 36. Perjanjian baruku kuberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, tidak kuberikan kepada Bani Bata. Dan aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Bata. Jadi kalau ada Bani Bata ngaku-ngaku menjalankan Taurat, itulah serigalanya. Jangan lagi dicari yang lain. Demikian. Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang yang akan menghakimi sudah ngumpet. Yesus dong hakim yang adil. Aku mau tanya kita, kalau dia menghakimi dunia kelak sesuai dengan catatan Yohanes 9 ayat 39 dan juga di dalam hadis Muslim 127 dikatakan, aku akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Kalau sudah datang sebagai hakim yang adil, apakah dia itu hanya utusan? Apakah dia hanya nabi biasa? Apakah dia nabi? Nabi aja tak tercatat di dalam kitab suci manapun akan menghakimi dunia. Hanya Yesus. Berarti kalau Yesus menghakimi dunia, berarti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya sekelas Tuhan yang bisa menghakimi dunia. Ya, tetapi kalau dia hanya nabi biasa, no, tidak mungkin. Yang dihakimi orang yang mempertuhankan Yesus. Udah pastilah kami mempertuhankan Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Karena Tuhan itu adalah hakim. Karena Tuhan itu adalah pemberi hukuman. Pas, benarlah itu. Makanya dikatakan, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana berani para nabi berbicara seperti itu. Lalu dikatakan lagi di dalam 1 Korintus 5 ayat 10. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Mana ada dihadapkan ke tahta pengadilan Abraham, Musa, atau siapapun para nabi? Gak ada ayatnya. Mereka akan nanti mengikuti Yesus. Yesus semua mengendalikan, karena nanti dia yang akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Jadi kami sudah benar. Dari buahnya lah engkau mengenal dia. Umat-umat Kristen dan ajaran Paulus dan ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan boleh mengawini banyak wanita, boleh membunuh, boleh memenggal kepala orang, boleh memotong jari-jarinya, boleh mengawini laki-laki dan laki-laki, boleh mengawini perempuan dan perempuan. Gak ada dalilnya. Ada dalilnya 1 Korintus 6 ayat 9 yang seperti itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi ajaran Yesus itu semuanya benar. Ajaran Yesus itu semua dijalankan dengan kasih. Itulah buah-buahnya. Ajaran Yesus itu ada kasih, sukacita. Ada lagi? Oke. Udah ya. Nah, jadi gini. Yesus itu, ya silakan, kalau masih mau silakan. Ini di mute. Aku tadi, berarti tadi mulai jam berapa nih di mute? Enggak, baru aja, baru 1 detik. Itulah. Enggak, saya dengar Yesus adalah kasih, Yesus adalah kasih. Tadi sudah kayak gitu, dengar. Lanjut. Jadi kan dari buahnya kan abang bilang tadi dari buahnya lah engkau mengenal dia, kan kata Yesus. Buah-buahnya itu mengajarkan kasih, saling tolong-menolong, mengampuni kesalahan orang lain, saling membantulah engkau di dalam kasih. Jangan kau membunuh, jangan kau meniduri banyak wanita, istrimu cukuplah satu, jangan kau ganti-ganti istri, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anakmu. Indah ajaran Yesus itu, dan itulah diteruskan umat-umat Yesus. Dan Sambil tetap layar teman-teman yang ada di bawah. Sudah ya Bu Darni. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Ini bukan gereja Bu Darni. Oke, teman-teman. Jadi ketika berbicara mengenai hakim, tidak hanya Yesus yang hakim. Di dalam Keluaran 2:14 Musa juga menjadi hakim. Lalu kemudian Samuel juga diperintahkan sebagai hakim kepada orang Israel. 1 Samuel 7:15, Yohanes 5:30, Yesus sebagai hakim memang. Tetapi kemudian Yesus sendiri yang menerangkan bahwa aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menjadi hakim dunia, melainkan untuk menyelamatkannya.
Saya bacakan datanya supaya 2025 ini kita tidak lagi kemudian mendengarkan konsep doktrin pembodohan terhadap akal sehat. Yohanes 12:44 sampai nomor 50. Coba yang punya Bible dibuka. Tetapi Yesus berseru dengan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintah-perintahnya Bapa adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Yesus turun kemudian. Tak-tak, 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 tak-tak. Baca Matius 24 nomor 30. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu Yesus akan nampak sebagai tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kenapa seluruh bangsa di bumi akan meratap? Karena kedatangan Yesus yang kedua itu akan mendatangkan huru-hara detik-detik datangnya kehancuran bumi ini. Datangnya Yesus yang kedua adalah tanda akan berakhirnya kehidupan di bumi. Maka seluruh manusia di atas muka bumi ini panik sepanik-paniknya, dan mereka semuanya akan meratap kepada pencipta langit dan bumi. Mereka manusia akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang Dia datang. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Ini adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi yang mengaku pernah kedatangan Yesus di Pulau Patmos, di padang gurun, pada saat dia umroh, pada saat dia tidur, pada saat dia sujud, pada saat dia di rumah sakit, itu semua adalah bohongan. Yesus tanda kedatangannya adalah detik-detik hancurnya bumi ini. Yesus akan datang di awan-awan, bukan hanya didengar dan dilihat oleh seorang atau sekelompok orang saja, tapi seluruh umat manusia di muka bumi pada saat kedatangan Yesus itu akan kemudian datang meratap di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah Yesus. Nah, ini dia. Jadi Yesus itu bertanda akan datangnya kiamat. Dia adalah Nabiullah yang diutus kemudian oleh Allah untuk menghakimi orang-orang stupid dan bahlul yang menganggapnya Tuhan, yang menganggapnya pernah datang, padahal kedatangan yang kedua belum ada, apalagi kedatangan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Ini orang-orang bahlul yang tidak mengerti paham Bibelnya sendiri. Yesus itu berkata, waspadalah ketika ada orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini loh, Yesus ada di sana loh, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua, semua manusia di atas muka bumi ini akan meratap kepada Tuhannya, bukan meratap kepada Yesus, meratap kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena utusan Tuhan yang bernama Yesus itu telah datang, menandakan kiamat telah datang. Nah, ini bukti bahwa Kristen ini akan diusir, karena ternyata Kristen mengaminkan adanya Yesus yang datang kepada Pulau Patmos lah, kepada gurun lah, pada saat ke Damsik lah. Itu bullshit.
itu Yesus palsu. Makanya dia turun ke bumi untuk menghakimi pengikut si Yesus palsu ini. Ini yang perlu dipahami. Kalau kami umat Islam, no coalan. Tidak ada permasalahan sedikit pun. Kedatangan Nabi Isa adalah bukti kemenangan umat Islam yang menandakan bahwa wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu adalah kemenangan bagi umat Islam ketika mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh, tapi Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari pencobaan pembunuhan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Dia datang kemudian yang kedua kalinya untuk menyatakan, yang kau bunuh itu bukan aku loh, yang kalian sembah itu bukan aku loh, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekira demikian. Tadi Bang Juma bilang Musa Samuel adalah Bu hakim. Darmi. Oh, oke, silakan. Ya Bu Darmi, cuma Pak Mener, makasih banyak udah bisa layani dengan baik itu. Tapi Ya, cuma baik. saran, lain kali nggak usah naik lah Bu, biarkan Pak Suma ini. Kenapa nggak dibiarkan curhat dulu? Ya, saya mau tanggapi dulu, brother. Usah Gurunda, nggak usah kayak gitu. Yang brother katakan itu ya tentang cahaya tadi. Ya, saya sudah jelaskan tadi pertama bahwa ya Yesus Kristus terang dunia. Ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 12 46. Ya, Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ya, ini hari pertama, matahari belum ada ya. Maka di Matius 4 ayat 16 jelas, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut terbitlah terang. Ya, Kisah 9 ayat 3 di mana Paulus bertobat ya, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba mempancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka dia berkata, karena dia tahu cahaya ini bukan cahaya sembarangan. Ya, dia ahli Taurat. Paulus ini bukan orang biasa. Karena kita tahu Paulus ini dia ahli Taurat. Ya, dia tahu tentang sinar itu, maka dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu cahaya itu dari Tuhan. Bukan seperti Anda katakan tadi cuma berkedap-kedip rupa kilat. Bukan itu ya, brother. Karena itu dia tahu Tuhan itu cahaya Tuhan. Maka ada suara dari cahaya itu. Maka akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya, brother. Jangan kamu salah tangkap dengan cahaya ini. Karena definisinya yang Anda bawa tadi itu akan datang tanda-tanda. Kalau ada orang mengatakan Yesus ada di sana, Yesus ada di barat, utara, selatan, nah jangan percaya. Ya, itu dia datang seperti kilat dari timur memancarkan ke barat. Kalau Anda baca dalam Alkitab kami, jangan tafsir begitu ya, brother. Demikian, terima kasih, lanjut. Haleluya, puji tukang anak tukang kayu. Jadi gini ya saudara ya, Yesus itu terang, betul. Makanya Kristen ini kenapa hidup di kegelapan? Yesus itu terang, jelas sekali. Yesus yang kumaksud ini anak Maria ya, anak perawan yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan keselamatan kepada Bani Israel, bukan yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus untuk menyembah dirinya. Beda. Jadi Yesus itu terang. Dia mengatakan apa kepada Bani Israel? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Melalui aku berarti harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan.
Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa, saudara Mener? Hidup kekal kita peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai apa? Utusan, Itu utusan. Utusan. Tapi itu utusan. Ada itu tapinya. Allah datang sendiri melalui Yesus. Ada tapinya. Putusan diri Bapa itu Bang Juma. Oh, salah. Wujud Allah di bumi. Wujud Oke. Allah di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Oke, diam dulu ya, Ibu ya. Dengarkan dalilnya. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Kata anak Maria, dia datang menjadi bayi itu bukan atas keinginannya sendiri. Bandingkan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Bandingkan ya. Kolose 2 nomor 6 nomor 7. Dewa Theos mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian keteosannya, akan tetapi mengambil rupa manusia. Siapa yang mengambil rupa? Theos itu sendiri. Berbeda dengan pengakuan Yesus, ia mengambil rupa menjadi manusia, bukanlah Bapa, tetapi yang menjadi rupa manusia adalah Yesus yang tidak bisa berkehendak apapun. Ingat, Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berbeda kelas. Jelas di sini? Jelas di sini? Mulut Yesus yang mengatakan itu. Bukan Bang Subhan. Sabar. Anda baca itu ya, Kang. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Beda. Dua Yesus yang berbeda. Yesus yang menjadi manusia itu adalah Yesus yang mengaku bahwa dia sendiri yang menjadi manusia itu adalah Satan. Sedangkan Yesus yang mengaku aku menjadi makhluk ciptaan bukan atas keinginanku sendiri, tapi atas keinginan Tuhanku yang telah mengutus aku. Itu adalah Nabiullah Rasulullah, yang mana umat Islam harus mensucikan dia dan membersihkan dirinya dari orang-orang Kristen. Silakan Anda sembah yang datang kepada Paulus yang menjadi manusia, jangan kau sembah Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Silakan. Ya, baik ya. Di sini di dalam Yohanes 8 ya. Ganti pemain Pak Cuma. biar menumpuk. Oh ya. Darius, Ya, Paman. putar kecapi. Wahai anak-anak pemakan dedak, naiklah kalian, bawalah otak yang cerdas. Kau Kristen Darius, jangan gitulah. Lama-lama mualaf benar Darius ini. Lanjut. Si Darius ini Islam atau Kristen? Ya, baik. Saya baca ya. Dia Kristen. Yohanes 8 ayat 42 ya. Botol dia itu berarti botol dia. Oh, yang bodoh Yang Anda bawa narasi orang kau. tentang Yesus Kristus ya. Silakan. Kok sepi? Mana itu Mener? Aku masih ada ini mau aku bilang sebenarnya, cuman tadi karena Bapak Mener mau bicara, aku ngalah dong. Pak Mana, Menir. Bapak? Menir. Tahu aku dulu ya. Mana tahu Silakan, dia Bu ngomong Daris. data ya. Nah, Silakan. tadi kan dikatakan di sini Matius 24 tadi ayat 30, belum puas aku. Tanda kedatangan Yesus yang kedua. Yes. Ya. Di sana kedatangan Yesus yang kedua Bang Juma. Kalau Paulus sewaktu melihat cahaya Yesus itu belum hari kiamat Bang Juma. Itu masih Yesus yang memilih Paulus agar Paulus itu untuk menyampaikan penginjilannya.
pada saat itu, begitu ya. Dia memilih. Beda dengan kedatangan Yesus seperti kilat memancar, itu kiamat hari kedua. Kedatangan yang kedua itulah yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia, ya. Tak satu pun harus manusia menunggu kedatangannya mulai hari ini. Makanya kita sebelum kedatangannya, biarlah hidup kita ini dan keluarga kita didapatinya hidup di dalam kebenaran. Karena ajarannya adalah kebenaran, yaitu tidak melakukan perzinahan, pembunuhan, menyakiti hati orang, dan melakukan banyak kejahatan. Itulah yang tidak dikehendaki Bapa. Jadi kedatangannya nanti yang hari kedua di dalam Matius 24 ayat 30 itu, nanti kedatangannya seperti kilat memancar dari timur ke barat. Beda dengan Paulus. Paulus itu dipilih kilat, saja, ya? kilat dari dewa Zeus. Kau salah paham kau, Darby. Nah, terserah kau mau bilang seperti itu. Kalau di ajaran kami tidak. Mana mungkin seorang iblis mau datang menghakimi dunia? Itu sakit jiwa namanya. Sudah ada ayatnya tercatat di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Bang Juma sendiri sudah membaca tadi Matius 24 ayat 30-31. Yesus akan datang dan menyuruh para malaikatnya mengumpulkan seluruh bangsa dari 4 penjuru bumi. Mana mungkin itu pekerjaan simbolis. Simbolis dibuang ke api neraka. Wahyu 20 ayat 10. Simbolis dan nabi palsu dan pengikutnya akan dibuang ke api yang membara. Itu dia, gimana kau Darius? Percuma kau Kristen botol kau. Apa yang kau belajar selama ini? Belajar kau sama aku kau. Memalukan kau jadi Kristen kau. Gak bisa kau tindakan kebenaran itu. Yesus sudah hakim yang adil, masih kau mau menghujatnya. Orang berhenti menuhankan manusia lu bilang sesat, gimana benarnya? Orang dia berhenti menuhankan manusia kok. Nah itulah karena kebotolannya. Dia berhenti menuhankan hakim yang adil itu. Berhenti dia menuhankan yang akan datang kelak di akhir zaman. Itulah keimanan kami Kristen, teman-teman. Kalau mau kalian sangka terserah. Kan nanti hakim yang adil yang menentukan. Oke. Silakan. Baik. Saya membacakan beberapa data di dalam Bible pengajaran Yesus yang datang kepada Paulus. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Segala sesuatu dibolehkan. Itu kata Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus anak Maria ya. 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nuranimu. Jadi kamu boleh makan segala sesuatunya dari pasar daging, segala apapun itu. Jadi kalau di situ ada daging manusia, daging apapun, ya boleh kamu makan. 1 Korintus 10:27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang ada dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Itu ajaran makhluk Yesus yang datang kepada Paulus. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh keselamatan. 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu itu, oleh suatu apapun. 1 Korintus 6:16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. 1 Timotius 4:4-5, karena semua orang diciptakan Tuhan itu baik,
dan segala sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan usaha syukur, ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Ingat, ini ajaran Paulus mengatakan segala sesuatunya halal, tidak ada larangan, segala sesuatunya boleh, segala sesuatunya bisa. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam alaihi salam di dalam Gan Eden. Itu jelas tipikalnya sama. Sedangkan Yesus, Yohanes 9 nomor 39, dia akan datang menghakimi dunia ini. Maka ditanyalah orang-orang Kristen, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, sedangkan aku datang tidak pernah mengajarkan itu. Ini maksudnya. Jadi Yesus itu datang sebagai hakim. Umat Islam juga mengaminkan itu. Tetapi beliau datang menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa itu? Orang yang menuhankan. Andai saja tidak ada Kristen di atas muka bumi ini, Yesus tidak akan datang. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Musa, untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Muhammad, untuk apa dia datang? Dia datang karena adanya manusia-manusia kucuk yang menuhankan dirinya. Tujuan Yesus datang itu karena adanya yang menuhankan dirinya. Andai saja tidak ada orang yang menuhankan Yesus, buat apa dia datang? Tak ada tujuannya dia datang. Tapi karena ada yang menuhankan, maka Yesus datang untuk mengusir mereka. Jelas itu. Jadi jangan bangga, oh Yesus datang menjadi hakim. Jangan bangga, kami juga mengamini itu. Tapi dia datang menjadi hakim karena adanya terdakwa. Siapa yang terdakwa? Karisteng, yang telah menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus ketika Ya, baik ya. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, saban hari, setiap hari dia disibukkan mempraktekkan bagaimana Bani Israel menghambakan diri kepada Elohim. Tidak pernah kemudian dia mempraktekkan bagaimana Bani Israel agar menyembah dirinya seperti Kristen hari ini. Untuk itulah dia datang, untuk mengusir semua yang bernama Kristen sekte apapun. Demikian. Baik, saya tanggapi ya. Dengan naluri kamu itu ya. Kami orang Kristen ya, kami imani Yesus Kristus ya, Allah Tuhan. Ya. Nah, itu dia. Itu di jelas dalam itu. Matius 1 ayat Terjawab. 21 ya. Dengar dulu. Yang kamu maksud itu bukan anak Maka Maria. ia akan beranak seorang anak laki-laki. Oh, mati meja. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ayat 22 ya. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampai Mulai bocor halus. Bocor halus. Saudara, nggak usah kau baca dalil-dalil itu. Intinya Kristen itu adalah penyembah Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhanmu. Intinya itu. Yang jadi masalah ya, sekarang itu adalah Allah Tuhan kita ya. Allahu Akbar. Itulah tujuannya Yesus datang. Karena Anda menyembah sosok yang namanya juga Yesus. Kan sebelum dia terangkat, Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Kamu tidak waspada, justru kamu menguatkan ajaran Yesus palsu dengan berbagai macam data. Dia adalah hakim, dia akan datang menghakimi, dia adalah Tuhan, dia adalah pembangkitkan. Lah, justru kamu itu membantu dan menguatkan ajaran Satan yang datang kepada Paulus, yang Yesus nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus tersebut. Coba nih, tak kasih data nih, saudara Mener, buka mute-nya, jawab pertanyaan saya. Ketika kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7 menerangkan siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, siapa yang datang kepadamu? Yesus. Dia manusia atau bukan? Bukan. Coba, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa yang pernah mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia? Siapa? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Apa katanya? Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajariku Injil.
tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, ada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan di dalam pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 30, engkau akan melihat anak manusia datang di awan-awan, datang kedua kalinya. Yang datang siapa menurut Yesus? Anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Kalau bukan anak manusia, berarti dia siapa? Iblis ngaku Yesus. Demikian. Silakan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi seluruh dunia, yang Dengar, tidak Bang mengaku Juma. Yesus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Bang Juma, Silakan. kenapa Yesus itu kami mentuhankannya? Jelas dikatakan di dalam beberapa dalil, ya. Mari kita baca dalil. Ini kita baca pakai dalil. Yesus itu adalah Sebelum kau hakim baca yang dalil, adil. aku ingatkan dulu kau. Itu suamimu udah pulang, menungguin di motor. Kau nggak ikut kau. Suami mana? Si Idris. Oke. Nyahlah kau dari hadapanku. Hai iblis. Udah nyenyak itu iblisnya udah. Kau iblis. Udah nyenyak. Oke, begini Bang Juma. Kenapa kami menuhankan Yesus? Sesuai data, Yesus dicatat sebagai hakim yang adil. Di dalam Yesaya 33, ini kitab Yesaya lagi kembali. Ini Nabi Allah ini. Yesaya 33 ayat 22. Karena Tuhan adalah hakim kita. Tuhan adalah pemberi hukum kita. Tuhan adalah raja kita. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Semua ini dilakukan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami umat Kristiani. 1 Samuel 24, ini perjanjian lama ini semua. Para nabi, kitab para nabi, 1 Samuel 24 ayat 15. Tuhan menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia melihat dan memperjuangkan perkaraku dan melepaskan dari tanganmu. Mazmur 9 ayat 4, 7, dan 8. Tuhan adalah hakim yang adil, yang duduk di atas tahta untuk membela perkaraku dan hakku, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran dan menghakimi dunia dengan keadilan. Allah itu adalah roh tak kelihatan. Di dalam keislaman, Allah itu adalah zat tak terlihat. Makanya di dalam kekristenan, Allah itu firman-Nya menjadi manusia, itulah yang mengambil alih untuk menghakimi dunia. Makanya Yesus adalah hakim. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesaya 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Yesus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi kami deal, dan memang benarlah Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja kami, Juru Selamat kami. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, amin. Silakan. Haleluya. Oke ya, jadi silakan aja Bu Darni Anda menyamakan antara pencipta langit dan bumi dengan makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang pasti bagi kami, Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah kusampaikan kepada pengikutku. Pengikutku sudah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kesaksian gereja, kesaksian Kristen, Advent, Katolik dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan yang Maha Tinggi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus ini yang telah dijanjikan seperti yang kuberitakan kepadamu, kepada Bani Israel. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang dibekali dengan tanda-tanda berupa mukjizat kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi apapun narasi yang Bu Darni bangun, kita hargai, karena yang sedang Ibu gaungkan di sini adalah makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan yang saya sucikan di sini adalah orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan dirinya. Di dalam Yohanes 1 nomor 51 jelas dia sendiri mengakui bahwa
langit terbuka dan malaikat melakukan aksi pewahyuan. Dia naik turun kepada dirinya sebagai manusia, sebagai anak manusia. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka dapatkan, Bani Israel dapatkan tatkala Bani Israel mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Tidak ada dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan. Itu tak ada. Tapi dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Itu adalah kunci la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu jelas konsep iman kami. Tidak bisa dibantah dan tidak bisa diganggu gugat. Begitu juga imannya Kristen. Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan Paulus menghalalkan segala apapun, memakan segala apapun, itu adalah Yesus Tuhannya Kristen, yang Yesus sudah nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dan itu tergenapi adanya Mesias yang datang, adanya penyesat yang mengaku Mesias dan berkata akulah Kristus datang kepada Paulus, dan banyak orang yang dimaksud di situ yang disesatkan adalah Kristen. Itu jelas, tidak bisa ditolak dan tidak bisa kemudian dipungkiri bahwasanya antara Yesus yang kami sucikan, yaitu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, dan antara Yesus yang diajarkan oleh Kristen sampai ke seluruh dunia agar disembah, itu adalah oknum yang berbeda. Saya kira begitu, kita saling menghargai satu sama yang lain, bahwa Yesusku dan Yesus Budarni adalah Yesus yang berbeda. Demikian dari saya, sahabat-sahabat. Di sini mau asar. Ya, silakan. Terakhir Bang Juma, aku mau turun. Ya, karena aku juga mau turun. Oke. Terima kasih lah ya untuk kita semua. Jadi kami pun begitu, umat Kristen. Sekarang kami menuntut hakim yang adil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yesaya 33 tadi ayat 22. Ini siapa Rian? Ada yang mau mualaf katanya Rian? Siapa? Ya, Silakan. aku mau turun aku guys. Bang. Ya. Sebentar udah. Kita gitu bang. Ya bang. Ya, katanya ada yang mau mualaf, silakan. Sampaikan. Nanti malam ada terjadwalkan teman kita yang dari Sulawesi Selatan mau mualaf. Jadi dia mengikuti waktunya, sehabis pulang kerja tuh jam 11 malam bang. Dia minta tolong petunjuknya gitu. Hubungi HP saya aja Pak Rian. Silakan Bang Andi. Hubungi HP saya aja, nanti saya jadwalkan. Enggak, iya maksudnya minta teman-teman kita, gurunda kita gitu. Ada yang mau mualaf nanti malam gitu. Jadi dia minta support gitu. Iya, kita ikut hubungi HP waktunya saya Bang aja. Handi. Kita ngomongin di belakang layar. Bang Handi yang atur, Bang. Ya. Insya Allah aman. Ini siapa yang kita hubungin? Maaf, siapa yang saya hubungin dulu? Bang Andi kah? Iya, Bang Handi. Betul. Iya, siap, gurunda. Saya ketik nomor HP ku dulu ya, tunggu ya. Catat nomornya ya di bawah itu. Enggak, melalui ini aja, melalui DM aja. Supaya nanti ada noten di bawah nih. Nggak apa-apa bang, biar konten juga dapat nomornya juga nggak masalah. Aku gak pernah DM bang. Itu ada nomor HP, tinggal di screenshot, selesai kan. Ya udah lanjut. Di mana Bang Andi? Tadi udah ada saya catat itu bang. Aku DM Bang Andi ya. Bang Andi nggak pernah buka DM, Bang Rian. Oh jadi kemana Bang? Itu yang Bang di bawah Andi. bang, di bawah bang. Di bawah bang. Ya, Itu di bawah banyak yang share, silakan di screenshot. ya dari situ bang, yang di bawah itu bang. Plat D nih, plat D. Itu 800 terakhir itu. 800, Waduh, yang 800 bang. ya. Budarni tambah kejang-kejang ini. Jangan sama-sama dong. 08 Itu kan 13 Belilah es balok Budarmi, belilah es balok satu kontainer. Mendinginkan. Itu pilihan untuk kita loh, pilihan masing-masing itu. Itu orang waras, namanya waras. Izin dorong semuanya ya. Izin dorong. Bu Darni, Ya udah, kalau abang udah catat nomornya, ya silakan hubungi saya kita. Yang 800 ya? Ya kita jadwalkan belakang layar. Apalagi dari Sulawesi Selatan. Insya Allah. Iya. Api selesai. maksudku, Ada Bang Juma juga nanti. Itu ya di belakang Iya layar. dari Terima kasih. Sulawesi Selatan.
Oke, izin turun dah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku terakhir ya biar turun. Sesuai dengan dalil Yesaya 33 ayat 22, Tuhan adalah hakim, Tuhan adalah raja, Tuhan adalah juru selamat. Itu adalah Yesus. Dan ada dalilnya, Yesus akan datang untuk menghakimi dunia dan semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan semua manusia akan dikumpulkan dari segala bangsa, dari 4 penjuru bumi, dihadapkan kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi kami udah benar nih. Jadi tinggal nunggu kedatangannya. Jadi kalau teman-teman nggak mau nunggu kedatangan Yesus, mau menghakimi, menentukan, ya silahkan saja. Cuman janganlah menghujat-hujat ya. Aku kadang kalau udah ada yang mengganggu, ada yang memancing gitu, memang aku juga kadang berdosa. Betul. Tapi seperti ini bagus. Ini dia baru penginjilan murni ya, nggak ada penghujatan. Itu dipilih oleh manusia masing-masing. Mau pilih Bang Juma, mau pilih ajaran Bu Darni atau Bang Juma, kembali kepada kita masing-masing. Oke guys. Bu Darni sendiri pilih Bang Zuma nggak? Pilih enggak. Darius aja dah. Pilih Darius Bang aja. Juma lah. Aku pilih aku ajaran aja lah. Yesus. Ajaran Yesus Darius lah. minta dipilih juga dia. Kalau itu nyala kau iblis. Nyala kau Udah iblis. 2 kali naik, 2 kali nyah tuh. Kalau izin dulu dong. Sebelum Bu Darni turun, saya simpulkan ya. Saya simpulkan perdebatan tadi. Pertama, bedakan antara Injil dan Biblos. Injil itu hanya adanya di Al-Quran. Jadi Injil itu tidak ada di Bible. Kitabnya Bu Darni itu namanya Biblos, bahasa Yunani. Injil bahasa Arab, hanya ada di Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan Injil itu mimpi di siang bolong. Tapi semoga Anda Injil beneran yang ada di Al-Quran, Anda dapat hidayah. Yang kedua, yang Anda idolakan itu menjadi hakim dalam angan-angan dan cita-cita, itu bukan Yesua Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu penggantinya Nabi Isa yang disalib. Ya, aduh, ada taruh. Ini dulu ada musik. Oke, masih ada musik. Saya juga sebentar sebelum saya rehat karena kita mau melanjutkan perjalanan ke Pulau Patmos. Jadi gini Bu Darni, ketika Bu Darni membawa Yesaya 22 atau Yesaya 43, di situ adalah Tuhan sebagai hakim, dia adalah juru selamat. Kemudian kami umat Islam mengaminkan itu. Oleh karena itulah kemudian karena Tuhan itu tidak bisa nuzul ke bumi, dikarenakan Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, maka Tuhan mengutus orang-orang pilihan. Diutuslah Nabi Musa, diutus juga lah Nabi Isa, diutuslah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus sibuk kemudian memperkenalkan Dia yang datang mengutus dirinya. Tidak pernah dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa itu sendiri. Dia senantiasa berbicara dan melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Sang Juru Selamat. Nah, sama seperti presiden. Presiden itu adalah pemimpin tertinggi. Ketika kemudian presiden kita ini dianggap sebagai pemimpin yang memegang tumpuh kepemimpinan perintah yang ada di Nusantara ini, ketika dia mengutus gubernur mewakili dirinya atau bupati mewakili dirinya, maka sang bupati dan sang gubernur itu akan berkata, aku dan presiden adalah satu. Kenapa? Karena dia sedang mewakili presiden. Yesus juga demikian adanya. Ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengajarkan itu kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah bangsa yang pembangkang, mayoritas pembangkang dan sebagian kecil saja yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Setelah utusan Tuhan, Nabiullah datang kepada mereka, mereka berupaya menolak dan menghukuminya. Dan itu dijadikan sebagai kesempatan oleh iblis.
Kesempatan iblis kemudian untuk menjatuhkan harkat martabat keturunan Adam alaihissalam dengan melantiknya nabi tersebut yang ditolak oleh Bani Israel sebagai Tuhan kepada Romawi yang memang memiliki kekuatan secara duniawi dan memiliki konsep kepercayaan secara keyakinan untuk kemudian mengajak dan menundukkan anak manusia di atas muka bumi ini. Jadi iblis membutuhkan kendaraan yang kuat untuk ditunggangi agar ajarannya bisa menaklukkan alam semesta. Itulah kekuatan kekaisaran Imperium Romawi yang dijadikan kendaraan oleh iblis untuk menaklukkan manusia keturunan Adam di atas muka bumi ini, dan itu terjadi. Makanya kalau saudari Budarni mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itulah bukti keberhasilan makhluk yang datang kepada Paulus agar menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Itu sudah tercapai. Alhamdulillah, Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk melawan itu, untuk mengimbangi kemudian keturunan-keturunan iblis agar tidak menjadikan semua keturunan Adam menjadi pengikutnya. Adanya Islam bukti perlawanan terhadap kekuatan iblis yang berasal dari barat. Saya kira begitu Ibu Darni. Dan silakan dengan iman ibu percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Anda sandingkan adalah Tuhannya Yahudi, silakan. Anda mengatakan Yesus pencipta bumi, silakan. Anda mengatakan Yesus bla bla. Semakin Anda mengangkat Yesus, semakin tertawalah makhluk yang datang kepada Paulus, dan semakin cepatlah Yesus datang untuk menghakimi orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang Yesus perkenalkan kepada Bani Israel. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf ketika ada ucapan, ada kata yang silap, ya, dan ketika ada hal yang positif yang yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan edukasi yang baik. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam tauhid Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budarni, saya belum keluar tadi, Budarni. Bentar dulu. Dengar kesimpulan saya, tadi ada musik. Udahlah, aku udah ada lah. Bentar, mau enggak kesimpulan saya enggak apa-apa. Jadi saya tadi mengatakan bahwa hanya cita-cita dan angan-angan belaka yang kalau yang dimaksud Ibu Darni itu anaknya Bunda Maria, bukan. Anaknya Bunda Maria Yesua Amesia Isa alaihissalam itu diangkat, tidak disalib. Yang disalib adalah penggantinya yang Paulus kutuk permanen untuk menebus dosa kalian. Sekali lagi saya ulang ya, yang dituhankan Ibu Darni adalah pengganti anaknya Bunda Maria, diberi nama Yesus Yunani, yang diolok-olok di Bible, ditelanjangin dan dikutuk oleh Paulus, Galatia 13. Itulah yang datang kepada Paulus, diagung-agungkan, dan itulah yang dituhankan Ibu Darni. Jadi mohon berhati-hati, pakai akal sehat memilih. Hidup ini cuma sekali. Jangan sampai Paulus mencelakakan Anda. Terima kasih. Oke, dadah guys. Terima kasih banyak. Jangan dulu, jangan pulang dulu. Masih Mau makan banyak. aku. Jangan Malam nanti makan. masih bisa. Besok masih banyak. Sekarang Dadah. saja kau lihat. Yeay. Lau mana au? Jangan dipaksa Siap. dia. Udah dari Puji dia mau tukang, anak istirahat. tukang kayu. Pergi dia lah. Jangan dipaksa dia mau istirahat. Tapi udah lama kan dari tadi. Ya, biar aja lah. Jadi gimana Bang Andi? Diskusi kita hari ini sangat elegan dengan guru kita, dengan Bang Zuma. Ya, alhamdulillah sama-sama kita dengarkan paparan beliau, sangat edukasi ya. Jadi kepada oten-oten yang di bawah, sadarlah kalian tertipu oleh iblis yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Itu konteksnya, the mainstream itu. Oke, buat yang Islam jangan naik ya, yang Islam jangan naik, yang di bawah Islam jangan naik, Kristen naik. Karena kita mau berdiskusi lagi. Ada Ustadz Tahta, ya, ada Bang Handi, ada Bang Tawaras, ada saya, ada Bang Arif. Silakan. Selamat sore Bang Anggal Prai, selamat Pakistan. Anggal Prai, Kristen ya? Ya, mau berdiskusi, silakan. Atau bertanya? Ya nggak apa-apa, diskusi dikit-dikit aja. Ya silakan Bang Andi, lanjut Bang Andi.
Lanjut Bang Ali. Lanjut Bang Ali. Aduh, Bang Ali lagi jauh pula ini. Ya sebentar ya. Boleh sama saya. Sama-sama Ustaz. Kan udah Ustaz Tata, tertulis. silakan. Kan bukan karena Paulus saja Yesus sebagai Tuhan. Kan udah ditulis di Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan ia akan menjadi anakku, aku akan menjadi Allah mereka. Kan udah ditulis. Itu kan bukan tulisan Paulus itu, Wahyu. Menurut Anda, ini biar ada topik. Nanti Ustaz Tata masuk. Jadi menurut Anda, nama asli anaknya Bunda Maria itu Yesua Amasia atau Yesus? Ya, pokoknya gini loh. Pokoknya itu kita menuju satu sosok figur aja. Jadi nggak usah memperbingungkan. Saya nanya sama Anda supaya Anda siapa. Kenapa sih kalau Anda Kita ditanya? percaya yang dilahirkan Maria itu yang dari Roh Kudus itu adalah Yesus sudah. Oke. Namanya Jadi- Yosua. jadi menurut- orang Ibrani, orang Yunani. Jadi menurut Anda anaknya Bunda Maria ini orang Yunani? Ya terserah gini loh. Intinya kita nggak. Menurut nggak Anda nggak membahas terserah. yang menurutmu dari Yunani, dari Tiongkok, dari Jerman. Saya dari nanya Anda Inggris. loh. Hanya kita percaya Yesus yang dilahirkan Maria yang disabdakan oleh malaikat bahwa dia akan turun datang di rahim Maria. Kok itu Anda ini kok kita ngomongnya panjang banget padahal sederhana Ya, pertanyaannya. jadi bukan maksud yang kemana-mana, bukan yang Yesus Anda yang kemana-mana Anda ini. Yunani, Ibrani, itu. Anda yang Kita nggak kemana-mana bahas topik ngomongnya itu, loh. bro. Kita bahas satu sosok. Anda ini yang kemana-mana ngomongnya gitu loh. Ini mau dikerucutkan dulu. Ada yang kemana-mana ngomongnya Makanya panjang kali gitu loh. Saya nggak akan menuruti panjang lebar Anda tentang Yesus yang Anda di yang mana, panjang lebar Yesus loh yang ini. dari mana. Nggak, saya Oke, kalau membahas begitu Yesus yang dilahirkan. dipersingkat. Diam, dipersingkat. Yang mati di tiang salib itu orang berdosa atau tidak berdosa? Jawab. Betul, Yesus karena ada penebusan itu, bro. Dalam arti Yesus Itu tidak kan beda berdosa. kan bahasa Indonesianya. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Sebelum ke Ustaz tadi harus tahu selanya nih. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. orang berdosa, B. orang tidak berdosa. Oke, Yesus melakukan seperti itu karena dia Ya ini ingin nggak menebus jawab, kita teman-teman. dengan cara Nggak seperti nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Saya Yesus ulang tidak nih. pernah berdosa. Itu sebagai perumpamaan. Halo. Nggak ngerti kan bahasa Indonesia? Sorry. Sebentar ya, Sebagai sebentar, penebusan. sebentar. Kalau kamu nggak bisa bahasa Indonesia, saya turunkan, percuma loh. Yang mati Ya terkutuk bukan di itu. tiang salib Pertanyaanmu itu nanti Ya kamu dibawa aja daripada kau pusingkan Ustaz Tanta. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Buat apa diskusi sama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia coba? Udah. Ya Dia silakan. ngerti bahasa Indonesia aja itu loh. Ditanya begini. Tadi nggak boleh. Yang dengarkan dulu. Yang mati di tiang salib itu A. orang berdosa, B. tidak berdosa. Jawabannya apa coba? Muter-muter gitu loh. Nah, saya pengen kerucutkan data, topik biar nanti Ustaz Tata masuk. Ini lagi naik ada musiknya. Berisik dia, Host. Gimana ini? Ada musiknya loh. Anda tolong Bang Horas kalau mau diskusi musiknya dimatikan karena di sini ada yang lagi live streaming YouTube. Tolong Anda musiknya dimatikan kalau ingin berdiskusi. Nanti kena itu YouTube orang, jadi nggak enak, kena copyright. Jadi kalau Anda mau berdiskusi dengan guru-guru kami, tolong dimatikan. Ya, silakan lanjut. Ini pertanyaan sederhana, mau dikerucutkan dulu topik, nanti Ustaz Tata masuk. Malah menuduh kita yang dipanjangin, justru dia yang panjang lebar ngomong. Gimana ini orang kayak ini pada bocor halus semua nih? Ya kalau begitu dengarkan ya. Ini namanya diskusi nih. Coba kalau saya tanya Ustaz Tata. Ustaz Tata, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu berdosa atau tidak berdosa, diselamatkan atau tidak diselamatkan? Silakan Ustaz. Ya kalau pakai Al-Quran ya diselamatkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan dia manusia yang zakiyah, gulaman zakiyah, manusia yang suci, tidak berdosa gitu. Jawabannya Ustaz Tata. Tadi jawabannya apa waktu yang tadi ini? Apa coba? Wabah diskusi nggak ngerti bahasa Indonesia. Memang ini waktu kalau diskusi itu nggak mau dipersingkat, maunya diperlebar untuk mengaburkan topik.
Kenapa? Karena memang udah setan, iblis menguasai dirinya. Janganlah kau berdiskusi dengan cara baik-baik. Diskusilah dengan cara setan. Ya, kau yang melakukan, terus kau tuduh orang lain biar kredit, kan begitu. Itulah setan, itulah iblis mempengaruhi akal manusia. Saya mau nyoba dulu ini. Lanjut. Mau nyoba ini. Horas, mau dialog atau mau gimana? Sedikit mau koreksi dulu perkataan Juma tadi itu. Gak usah dikoreksi. Udah Bang Juma istirahat dulu. Ada. Enggak, saya hanya mau ngasih tahu aja Nggak dulu. mau. Nanti kalau Bang Juma aktif lagi baru. Kalau beliau lagi nggak boleh lah. Gimana kalau beliau mau ngatakan? Iya, Bukan. kita buka Ada sesi, Bang Horas, kita buka aja sesi baru. Anda dengan Ustaz Tata, ya narasikan dengan Ustaz Tata. Habis ini kalau Bang dengan Juma aktif, baru kamu tanggapi ya. baru kamu tanggapi. Oke, saya kasih topik. Ya, dengerin dulu. Presiden itu tidak lebih tinggi daripada Siapakah yang disalib itu orang berdosa atau tidak berdosa? Itu aja dulu. Baru lanjut ke berikutnya. Silakan Horas. bisa bertanya tidak? Ya, nenek mungkin lah. Udah biarin. Lanjut. Biarin udah bertanya ayo. Bisa dia? Ya bisa. Lanjut. Enggak, komentarnya Ustaz bahwa presiden itu tidak sesuka hati mengutus gubernur gitu. Ini komentarnya Horas ini. Biarin dia bertanya lah. Lanjut. Sekarang begini, presiden lebih tinggi dari rakyat atau tidak? Iya. Ya itu pemerintahan saya jawab. Lalu kenapa Juma menyamakan presiden dengan Yesus? Emang siapa? Di mana pernah menyamakannya? Loh, tadi perkataannya memperbandingkan Waduh. presiden. Begitu. Tadi ada nggak perkataannya? Nah, kalau begitu kembali ke topik. Apakah Bapak dan Yesus itu sama tinggi atau sama rendah? Jawab. Saya dulu jawab. Ya silakan. Ya, jadi Bapak lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14:28. Yang mengutus lebih tinggi daripada utusan. Yohanes 13:16. Oke, sekarang kamu Horas. Apakah Yesus itu sama tinggi dengan Bapak, sama besar dengan Bapak? Silakan jawab. Bukan. Nah, nggak bisa Dia diskusi, membandingkan nggak ngerti bahasa Indonesia presiden, juga. mengutus gubernur, gimana Nggak ngerti sih? bahasa Indonesia kan? Presiden itu Nggak tidak ngerti sama bahasa dengan Indonesia. gubernur. Kagak ngerti bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya lagi, Ustadz, apakah ada yang sama tinggi dengan Sang Pencipta alam semesta? Ustadz? Jangan lari topik-topik dong. Nah, itu topiknya apa? Gimana sih? Percuma, Tad. Orang kayak gini nggak ngerti bahasa Indonesia. Lebih baik saya tanya, biar nyambung ini loh pertanyaannya. Apakah ada yang sama tinggi dengan Sang Pencipta alam semesta, Pak Ustadz? Tidak ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti di ayat terakhir itu, wa huwal aliyul azim. Dialah maha tinggi, maha besar, maka selain dia kecil semua sudah. Gitu. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu sama tinggi dengan yang mengutus Nabi Isa? Ya enggak lah. Jelas Allah lebih tinggi daripada Nabi Isa. Bahkan Kalau Ini minta permintaan naik lagi di bawah nih. Gimana naikkan? naikkan aja, tapi nggak apa-apa. Dia masuk ke topik ini kalau nggak turunin. Yohanes 14:28, Tad. Mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Yuk. Ustaz, Yohanes 14:28, mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Nggak bisa dia diskusi. Ngumpul ini Bapak lebih besar daripada buara. Nah, berisik semua kan. Coba siapa? Nah, mereka ini naik sengaja cari tempat rame. Jangan Dari mana kau mengetahui yang mengutus Isa siapa? Enggak, tunggu aja mengoras. Itu ada Hatua pakai data. Orang itu begini, makanya nggak berani. Dari mana engkau mengetahui Isa mengutus? Siapa yang mengutusnya? Isa itu utusan. Isa itu utusan atau Yesus itu diutus, bukan pengutus. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Isa juga dalam Al-Quran utusan. Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israel, diutus untuk Israel. Ayo, mau pakai apa?
Dijawab Utus pertanyaanmu Isa. itu. Apakah engkau mengenal yang mengutus Isa? Waduh, pakai data lah. Ini karaoke Kristen, selamat siang Ya. dulu. Yang Biarin, bukan Pak Ri, tapi yang dalam ngaku, Pak Ri. kitabmu. Biarin dia. Oke, Dia oke. mengemukakan kesetanannya, nggak apa-apa. Iblis yang bicara ini, nggak apa-apa. Terserah kamu mengatakan aku iblis. Gini Haras. Tetapi aku Haras, mengatakan biar aku enak bukan dialog. iblis. Tunggu dulu Haras. Biar enak dialognya kita gantian. Yang kamu kuasai dalam Bible apa temanya? Coba. Apa kira-kira? Sesuai Hah? sesuai yang lebih tinggi dari yang mengutus itu. Tunggu dulu. Dangdut. Karaoke. Ini tentukan dulu temanya. Yang kamu kuasai apa untuk dijadikan tema? Ayo. Tentang ini ilmu gencot. Apa ini? Aduh, stres semua. Apa ini? Karaoke Kristen namanya ini. Karaoke Kristen. Turunkan aja kalau begitu. Orang-orang kayak begini. Saya baik-baik loh. Ntar dulu. ngomongnya. Saya nggak ada menghujat. Orang-orang yang kayak begitu bocor halus. Karena udah Saya dipecat sama setan. bertanya tidak Ya, menghujat. silakan. Silakan. Nah. Ya udah Apa orang. kamu mengenal siapa yang mengutus Isa? Iya, Allah. Inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hada siratul mustaqim. Itulah jalan. Apa wujudnya Allah itu? Allah itu Al-Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Yesaya 40. Tidak serupa itu bagaimana? Yesaya 40. Tidak serupa. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Keluaran 9:14. Jangan lari ke kitab yang lain dong. Dua-duanya, pakai dua-duanya saya. Ayo turun yang lain, turun yang lain. Oke, silakan. Lari kamu ini, kamu jangan campur-campur macam es campur dong. Agama itu jangan kamu campur-campur loh. Kamu kaki. Aduh. Dua-duanya dah. Ada yang beres. Gua turunkan dua-duanya. Satu bicara, temannya naik, satu lagi bicara, gitu loh. Bertanya, entar dulu Pak Datuk. Bertanya, jawaban orang tidak dihormati, menyalahkan jawaban orang, dia sendiri ilmunya setan. Inilah setan yang nyata teman-teman. Kalau bertanya itu, silakan mendengarkan. Nah kalau kau punya keilmuan, silakan dibantah. Tapi kau hanya membantah mempergunakan ilmu setan. Nggak bisa bro, di sini ilmu setan dipakai. Oke lah dirimu dikuasai oleh setan, tapi tampilkanlah di sini harga dirimu gitu loh. Oke. Ya nyambung dikit kenapa? Ayo, kayak siapa yang Kristen? Silakan pakai topik. Ya. Pakai topik ya Kristen ya. Ya, Yang Henrik Paparang. Halo. Ya, Kristen Bang ya. Ya kantul lah. Oke, silakan diskusi santuy ya. Jangan kayak yang lain buat malu Kristen aja yang lain. Kalau saya ini tidak tahu berdebat, cuma hanya mendengar aja mana yang benar, mana yang jahat, mana yang... Bertanya kalau nggak bisa debat bertanya, ayo. Ya, saya cuma ingin mendengar aja. Nggak mau bertanya atau dialog. Ya nanti kalau aku mungkin rasa nggak beres itu saya tanya ya gitu. Kan bisa kan kalau cuma ingin mendengar aja. Ini Nggak ada apa-apa, Dewandra. nggak apa-apa. Ada Dewandra apa Bang Li? Dewandra? Tidak apa-apa dia mendengarkan dulu. Yang penting dia nggak menghujat. Dewandra Saya tidak menghujat, dia menghujat itu tidak bisa menghujat sesama agama gitu. Semua agama di dunia ini hampir sama, tapi yang ini tidak bisa menghujat. Nggak usah curhat dulu, diem aja dulu. Ya ini long time katanya berilmu. Silakan. Kita ya. Agama itu tidak mau berilmu. Aduh Hendrik diam dulu Hendrik. Let's go di sini kau. Tema yang kamu kuasai apa? Ayo. Iya, ayo. Yang kamu kuasai apa? Turun yang lain. Turun yang lain. Nggak usah. Ayo, yang kamu kuasai apa? Kenapa panik kau? Siapa yang panik? Oke, ayo. Gue injak lehermu. Selesai. Gak usah naikin lagi. Apa yang dikuasai untuk dijadikan topik? Malah. Gak usah dinaikin lagi orang kayak gitu. Sok mau diskusi, mic-nya aja harganya 5.000 kok nggak modal banget. Berisik banget gitu loh.
Nggak usah dinaikin orang kayak gitu. Biar nggak ada hotem juga kita bisa kajian kok. Aduh, saat kita tanya, memperkuat iman Islam kita. Tetap ramai penonton kok. Gimana? Yang naik yang bawa akal ya, bawa akal dan bawa data, jangan cuma congor, ya. Jangan bawa congor aja, bawa data. Ya, yang ngotin ya, naik ya. Ustaz, apa bedanya pengutus dengan diutus? Kalau yang mengutus itu ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Terus yang diutus ini punya tugas penyampai firman. Jadi utusan itu manusia yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya utusan pasti punya umat. Nabi Muhammad umatnya siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Kalau Nabi Isa wa rasulan ila bani Israel, untuk Israel gitu. Apakah ajaran samawi itu yang disembah berbentuk atau tidak? Nah, laisa kami syai'un ya, Surah ayat 11. Jadi tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan pernah lahir di muka bumi, diakui Tuhan itu, Tuhan berbentuk laki-laki itu. Allah itu adalah huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Jadi Allah itu yang awal, tidak ada permulaannya. Kalau ada permulaannya, oe, bukan Tuhan udah. Oke. Tugasnya iblis diutus ke muka bumi ini apa sih, Ustaz? La uzayyinanna lahum. Jadi dia itu memang minta izin kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Yang disasar siapa, Pak Ustaz? Yang disasar dan berhasil kepada siapa? Kepada orang illa ibadilal mukhlasin, kepada orang yang jauh dari Allah, yang tidak taat kepada Allah. Karena kata iblis, ya Allah, saya akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Illa ibadilal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang taat kepadamu, yang selalu berzikir kepadamu. Itu yang iblis itu takut gitu. Makanya kalau kepada orang-orang Kristen ini udah perangkapnya iblis sudah. Maka orang yang menyembah manusia itu mengatakan ada yang pernah lahir adalah Tuhan. Itulah yang disasar oleh iblis. Iya, karena An-Nisa 36 itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Apakah iblis sekarang masih bekerja, Pak Ustaz? Atau udah nganggur, pensiun? Ila yaumiddin, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat aktifnya itu. Tanda-tanda iblis dan bagaimana cara mencegahnya, Pak Ustaz? Nah, ya Allah, aku akan menjadikan kemaksiatan terasa indah bagi manusia. Ya, misalnya minum-minuman kan indah kan. Ya, bagi manusia terasa indah, dijadikan seperti keindah gitu loh. Ya, kesenangan-kesenangan itu, dosa-dosa itu dijadikan seperti indah oleh iblis itu. Jadi masih bekerja terus ya Pak Ustadz ya, iblis ini nggak pernah libur ya? Iya. Cara mencegahnya Pak Ustadz? Apa? Cara mencegahnya? Ya tadi itu, illa ibadillah mukhlasin itu. Kita harus selalu ingat kepada Allah, dan kita sudah diberi senjata kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Nah itu. Godaan setan yang terku. Tuh. Oke. Silakan Bos, ya enak diskusi sama kita ini. Jelas, pakai data, singkat, padat, gitu loh. Jelas sasarannya kepada siapa kan itu. Ya itu ada yang baru naik, silakan mudah-mudahan nyambung bahasa Indonesianya. Saya mau minum kopi campur minyak rem. Masih tenggelam ini. Ustadz, Ustadz, waduh, apa Ustadz lagi lebih Darius? percaya saya apa lebih percaya orang Kristen? Sos, akunku kena tombak, Sos. Aku kena tombak, Darius kena tombak. Darius jangan memancing, Darius jangan, nggak enak juga, jangan. Nggak boleh kita begitu. Iya, masalahnya kau Kristen Darius, jangan gitulah. Nanya aja, Sus. Bertanya yang benar aja, yuk silakan. Ustadz, Injil itu dari bahasa apa
dan di kitab mana tertulis, Ustaz? Kalau Injil itu bahasa Arab, huwa al-hukmu dan usul, apa pokok-pokok ajaran, hukum dan hukum. Karena memang isinya kitab suci itu kan perintah, larangan, akidah, syariat. Misalnya perintah aqimis shalah, ya, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau nanti akhlak, ya, berbaktilah kepada orang tua, atau nanti tentang ketuhanan, Allahu la ilaha illahu, kayak gitu. Makanya Injil juga kayak gitu, al-hukmu, ya, hukum-hukum dari Tuhan. Gitu. Kalau ada agama sebelah mengatakan Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Lukas, itu Injil beneran apa? Itu kalau dalam Islam itu, kalau dalam Islam sebenarnya bukan kitab suci itu, tapi sejarah tentang Yesus. Ya, nah contohnya. Kalau dalam Islam itu, coba Al-Quran itu, apakah ada menceritakan tentang Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12, Rabiul Awal. Kan tidak ada kayak gitu. Kalau ingin tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, di Sirah Nabawiyah. Jangan di Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci, isinya perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Kalau cari nasab-nasab, ya, kalau di Matius kan ada, Yesus putranya ini, putranya ini, putranya ini, sampailah semua. Nabi Muhammad juga ya gitu. Tidak ada di Al-Quran itu tentang nasab. Siapa Nabi Muhammad, silsilahnya. Ya gak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Kalau ingin cari sejarah tentang Nabi Muhammad di Sirah Nabawiyah. Ya. Nah kalau Lukas, Matius itu kenapa bukan kitab suci? Buktinya membahas silsilahnya Yesus. Ya, dia lahir di kota Daud misalnya. Terus putranya ini, putranya ini. Bukan kitab suci kayak gitu itu. Masa kitab suci membahas nasab? Ya gak ada. Makanya Al-Quran gak ada. Kalau ingin tahu tentang silsilah Nabi Muhammad, ya lewat Sirah Nabawiyah. Nanti dijelaskan Muhammad bin Abdullah bin Muthalib Hasyim di mana Qusay bin Kilab Muraka Ablu Aigoli Fihir Malik Kinana Hujaimah Mudrika Ilyas Mutar Nijar Ma'ad Adnan Ud Mukawin Nahur Tiraya Rudyah Nabi Ismail Ibrahim. Nah ini kan ada di Sirah. Coba cari di Al-Quran, ya gak ada. Wong Al-Quran bukan buku sejarah. Gitu. Jadi Sirah Nabi Isa itu yang mereka sebut Yesus itu bukan firman Tuhan ya Pak Ustaz ya? Ya bukan. Boleh nggak suatu kitab itu dicampur, misalnya Sirah Nabawiyah, dicampur aja masuk dalam Al-Quran, baru dikatakan jika kalau kitab suci itu murni firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini adalah wahyu. Al-Quran itu wahyu, murni semuanya. Ya, nanti kalau selain wahyu, ucapan Nabi Muhammad hadis namanya. Bukan langsung perjanjian lama, perjanjian baru, surat-surat Paul dijadikan satu kitab suci. Tidak ada kayak gitu. Kitab suci itu murni firman Tuhan. Kalau Al-Quran ya kalau Nabi Muhammad Al-Quran, kalau Israel Taurat, Torah itu. Bukan langsung digabung-gabung semua gitu. Nanti tidak ketahuan mana firman Tuhan, mana hadis, mana ucapan orang biasa. Ya hancur kitab suci kalau kayak gitu. Ada orang menulis suatu kitab atau satu ayat lah, kemudian dia mengatakan ini kitab suci berasal dari Allah, terus dia jual murah, gimana itu nasibnya kayak begini? Jadi sebenarnya orang-orang kayak gitu cuma mengatakan hada min indillah, ini dari Allah, padahal bukan. Dia taruh bisa manam qalila untuk mencari apa? Menjual petunjuk dengan kesesatan itu namanya, dengan hal yang meremeh gitu. Ada nggak orang-orang kayak begitu di muka bumi ini Pak Ustadz? Kenapa? Ada nggak orang-orang yang kayak begitu di muka bumi ini? Ya oten-oten itu. Itu kerjaan pengaruh iblis apa pengaruh siapa itu Pak Ustadz yang kayak begitu? Kalau Bang Andi yang nanya sungkan saya jawabnya. Cari oten aja dulu Bang. Enggak ada oten, lanjut. Ini pertanyaan oten ini Pak Ustadz. Dipanggil namanya takut kabur, takut disuruh bertanya dia. Tison kabur Tison. Nanti kalau Gurunda sudah aktif lagi langsung Banyumak lagi. Banyumak mobile gawe ke lokasi. Banyumak mobile gawe ke lokasi. Enggak, biar nanti kalau ada OTNN langsung aktif Bang Jumas. Kalau kita ini pengisi waktu aja dulu. Tapi ke pertanyaan ke saya kan juga edukasi Pak Ustadz.
biar orang-orang juga paham. Kalau ada yang kepanasan ya silahkan naik, luruskan kan gitu.